Pada zaman kuno, klan Ibel Surgawi menguasai 9 provinsi dan memperbudak semua ras. Orang-orang kuat lahir di bawah penindasan, dan mereka bangkit di akhir zaman kuno. Mereka bertempur dengan Celestial Demons selama 10.000 tahun, mengakhiri nasib perbudakan mereka dengan besi dan darah, dan mengusir Celestial Demons ke ujung barat. Jutaan tahun kemudian, klan setan langit menelan semua ras roh di barat jauh dan bangkit kembali. Pada saat yang sama, fenomena bintang aneh muncul di langit di atas kota manusia di persimpangan Far West dan Donglusu. 16 tahun kemudian, suatu pagi, langit baru saja mulai terang. Di aula latihan bela diri keluarga Ye, seorang pemuda dengan mata jernih sedang berlatih tinju, mengeluarkan suara keras, tetapi setelah selesai berlatih, wajahnya menjadi sedikit pucat. Nama pemuda itu adalah Ye Xuan, dan dia adalah putra dari kepala keluarga Ye sebelumnya. Ye Xuan awalnya bukan berasal dari dunia ini, tetapi terlahir kembali dari bumi. Ini adalah rahasia terbesar yang ia sembunyikan jauh di dalam ingatannya. Setelah terlahir kembali, ia telah berlatih keras sejak kecil, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui prajurit seusianya. Namun, sebuah kecelakaan terjadi selama upacara kebangkitan jiwa bela diri setengah bulan yang lalu. Prasasti Wuhun tiba-tiba meledak, Ye Xuan terluka parah, Wuhunnya hancur, dan dia menjadi tubuh fana tanpa Wuhun. Meski begitu, Ye Xuan tidak menyerah berlatih. Begitu lukanya sedikit membaik, ia kembali berlatih setiap hari, bahkan lebih tekun dan gigih daripada yang lain. Setelah fajar menyingsing, para pendekar muda keluarga Ye berdatangan ke aula latihan bela diri satu persatu. Kelompok prajurit keluarga ini memasuki aula seni bela diri, melihat Ye Xuan berlatih tinju, dan mulai menertawakannya. Jika kamu bahkan tidak memiliki semangat bela diri, apa gunanya berlatih? Benar sekali, seberapa keras pun kamu berlatih, kamu tetaplah manusia biasa, kan? Mata Ye Xuan tetap jernih sepanjang pertandingan. Dia tidak menghiraukan komentar orang lain dan terus berlatih tinju. Di masa lalu, Ye Xuan adalah jenius seni bela diri dalam keluarga. Dia berhasil mencapai tingkat ke-9 pemurnian tubuh sangat awal, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya di bawah tingkat ke-9 pemurnian tubuh. Sekarang Ye Xuan terluka parah dan tidak mampu membangkitkan jiwa bela dirinya, mereka yang pernah iri pada Ye Xuan mulai mengejeknya. Jangan khawatir, dia beruntung. Meskipun dia pecundang tanpa jiwa bela diri, dia adalah putra dari patriark sebelumnya, dan dia bertunangan dengan Tian Jiao dari keluarga Ling di kota Phoenix. Orang yang sama, nasibnya berbeda. Kudengar seseorang dari keluarga Ling datang kemarin. Mungkinkah mereka ke sini untuk menikah? Cek, bahkan jiwa bela dirinya tidak sia-sia, tetapi dia bisa menikahi Ling Feishuang, wanita cantik nomor 1 di kota Phoenix, dewa benar-benar buta. Sekarang baru lewat jam Chen. Dua pengurus keluarga memasuki aula seni bela diri dan berteriak kepada Ye Xuan, "Ye Xuan, seseorang dari keluarga Ling ada di sini, dan tetua ingin kamu pergi ke aula." Ye Xuan menyeka keringatnya dan mengikuti kedua manajer itu ke ruang pertemuan keluarga. Ada dua kelompok orang berdiri di aula pertemuan, saling menyapa tetapi belum duduk. Berdiri di depan kursi utama adalah beberapa tetua keluarga Ye, dan berdiri di tengah aula adalah 5 tamu, dipimpin oleh seorang gadis yang cerdas dan menarik. Gadis itu sangat cantik, dengan rasa bangga di antara alisnya. Hanya dengan melihat auranya, Anda dapat mengetahui bahwa kultivasinya tidak lemah. Keempat orang yang berdiri di belakang gadis itu juga adalah seniman bela diri dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Hanya berdiri di sana, mereka memberi orang rasa penindasan yang kuat. Melihat Ye Xuan datang, Ye Qingchang, tetua tertua dari keluarga Ye, memperkenalkan orang utama ada di sini, keponakan Ling, ini Ye Xuan, putra dari kepala keluarga sebelumnya. Gadis itu tidak lain adalah Ling Feishuang, gadis tercantik dari keluarga Ling di kota Phoenix. Ling Feishuang menoleh dan meliriknya dari sudut matanya. Ye Xuan tidak memandangnya dengan rendah hati atau sombong, tetapi dia benar-benar melihat sedikit penghinaan di matanya. Wanita ini, keraguan muncul di hati Ye Xuan. Ling Feishuang berbalik dan menatap Ye Qingchang, tetua keluarga Ye, yang duduk di kursi utama, dan berkata, "Saya datang ke sini kali ini hanya untuk satu hal." Dia terdiam sejenak, lalu meninggikan suaranya dan berkata, "Ambil kembali harta karun paling berharga milik keluarga Ling, pedang kondensasi air." Pedang air kental. Tetua kedua Ye Qingyang mengerutkan kening dan mencoba membujuknya, "Keponakan Ling, pedang air kental adalah tanda pertunangan yang ditinggalkan ayahmu." Ye Qingyang adalah kakek kedua Ye Xuan dan orang yang paling dekat darahnya dengan Ye Xuan, jadi dialah yang paling peduli dengan masalah ini. Ling Feishuang mengangkat lehernya, menunjukkan sedikit rasa bangga, dan berkata, "Saya Ling Feishuang. Saya membangkitkan jiwa bela diri saya pada usia 5 tahun, memadatkan ki saya pada usia 7 tahun, dan diterima sebagai murid oleh tetua suci Sekte Piao Miao, salah satu dari 3 sekte Gunung Abadi Utama,
pada usia 13 tahun. Saya hanya ingin menekuni seni bela diri dalam hidup saya dan tidak ingin terseret oleh hal-hal sepele. Ketika dia mengatakan ini, wajahnya sedingin bulan, dan dia berkata dengan bangga dalam hidupku, tidak ada yang lebih baik daripada seorang jenius, jadi tolong lupakan lelucon ayahku sebelumnya. Pertunangan ini dibatalkan mulai hari ini. Apa? Ketika para tetua keluarga Ye yang hadir mendengar ini, mereka semua membuka mulut karena terkejut. Keluarga Ling adalah salah satu dari 3 keluarga besar seni bela diri di Huangcheng. Begitu keluarga Ling membatalkan pertunangan, keluarga Ye akan berada dalam situasi yang sangat memalukan di masa mendatang. Semua tetua keluarga Ye yang hadir merasa khawatir, tetapi beberapa dari mereka mempunyai pemikiran lain. Dengan dukungan keluarga Ling, Ye Xuan dapat dengan lancar mewarisi posisi kepala keluarga setelah menikah. Namun, begitu keluarga Ling membatalkan pertunangan, Ye Xuan akan kehilangan semua dukungan. Para tetua yang berkuasa dalam keluarga mempunyai kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga. Ketika Ye Qingyang mendengar bahwa Ling Feishuang akan mengambil pedang air kental, dia segera berbicara untuk membujuknya, "Keponakan Ling, masalah ini terlalu serius. Mari kita duduk dan berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Tidak ada yang perlu dibicarakan." Ling Feishuang menoleh ke arah Ye Xuan, dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, "Kau harus tahu bahwa kau dan aku tidak lagi berasal dari dunia yang sama. Aku pasti akan menginjakkan kaki di bulan dan naik ke surga, sedangkan kau hanya bisa menjadi manusia biasa. Bahkan jika aku tidak mengatakannya, kau harus mengetahuinya sendiri." Ye Xuan mengepalkan tangannya, tubuhnya sedikit gemetar karena marah. Meskipun wanita ini mengucapkan kata-kata yang memalukan, setiap kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan. Betapa hebatnya ide untuk naik ke surga dengan berjalan di bulan, dan betapa hebatnya ide untuk merendahkan diri menjadi manusia biasa. Ye Xuan sangat marah dan hendak berbicara. Ye Qingyang buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya dan terus membantah, "Keponakan Ling, apakah ayahmu tahu tentang ini?" Ling Feishuang mendengus pelan, "Ayahku, mengingat persahabatannya dengan kepala keluarga Ye, tentu saja tidak berinisiatif untuk membicarakannya. Namun karena kamu tidak layak untuknya, kamu harus berinisiatif untuk membicarakannya." Ye Qingyang ingin membujuknya lagi, "Keponakan Ling. Tidak perlu bicara lagi. Dalam kehidupan ini, bahkan seorang jenius yang tak tertandingi pun tidak layak mendapatkan perhatianku, apalagi seorang manusia biasa tanpa jiwa bela diri." Wajah Ling Feishuang dingin dan dia berkata dengan tegas, "Serahkan pedang air kental. Itu adalah harta keluarga Ling yang paling berharga, dan sudah saatnya pedang itu bersinar di tanganku. Sebagai kompensasi, kamu dapat meminta apapun yang kamu inginkan, selama Sekte Piao Miao memilikinya, kami dapat memberikannya kepadamu." Wajah Ye Qingyang terasa berat dan dia ingin bersantai. Ye Xuan tidak pernah peduli dengan pertunangan ini. Tidak masalah jika dibatalkan. Namun wanita ini bersikap merendahkan, yang sangat penuh kebencian. "Kau menginginkan pedang kondensasi air, kan? Ambillah. Aku akan mengingat ekspresi wajahmu hari ini." Ye Xuan mengambil pedang kondensasi air dari rak dan melemparkannya. Tidak, Ye Qingyang dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan meraih pedang air kental terlebih dahulu. Seorang pemuda berpakaian indah yang menganggap Ling Feishuang sebagai dewinya segera melangkah maju untuk merebut pedang air kental, "Berikan padaku." Ye Qingyang menolak memberikannya, jadi pemuda berpakaian mewah itu langsung menyerang dan menamparkan Ye Qingyang dengan telapak tangannya. Kakek kedua, hati-hati. Ye Xuan bergegas maju dan bertukar pukulan telapak tangan dengan pria itu. Wah, pihak lain memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Ye Xuan mundur 3 langkah dan hanya berdiri teguh dengan bantuan Ye Qingyang. Setelah ditampar, luka dalam tubuhnya kambuh lagi, ditambah dengan amarahnya, tubuh Ye Xuan bergetar dan dia memuntahkan banyak darah. Ye Qingyang segera menunjuk Ling Feishuang dan pemuda berpakaian mewah itu dan berteriak dengan marah, "Luka dalam Xuan Er belum sembuh, kalian bertindak terlalu jauh. Dia cari mati." Pemuda berpakaian mewah itu mendengus dingin. Ye Xuan mengepalkan tangannya, kukunya menancap di telapak tangannya, ekspresinya penuh amarah, "Tinggalkan namamu jika kau berani." Sekte Piao Miao sungguh luar biasa. Pemuda berpakaian mewah itu mengangkat kepalanya dengan ekspresi angkuh. "Bagus sekali. Aku pasti akan menerima pukulan ini hari ini," kata Ye Xuan sambil menggertakkan giginya. "Hanya kamu seperti semut." Zuo Bufan mencibir dengan nada menghina. Ye Qingyang juga sangat marah dan memarahi keponakan Ling, "Kedua keluarga kita adalah teman lama. Tidakkah menurutmu ini terlalu berlebihan?" Wajah Ling Feishuang tetap bangga saat dia mengeluarkan botol giok dan meletakkannya di atas meja dahuan dan, "Ini cukup untuk menyembuhkan luka dalam tubuhnya, anggap saja ini sebagai kompensasi." Setelah mengatakan itu, Ling Feishuang berbalik dan hendak pergi. Ye Xuan menghembuskan nafas terakhirnya, tetap terjaga, dan berkata sambil menggertakkan gigi, "Ling Feishuang,
apakah kamu begitu yakin bahwa aku, Ye Xuan, tidak akan pernah sebaik dirimu dalam hidup ini? Ling Feishuang melirik dari sudut matanya penuh dengan sikap dingin dan arogan, lalu bertanya, apa lagi? Bagus sekali. Dalam waktu 3 tahun, aku akan mendaki puncak Piao Miao dan melihat siapa di antara kamu dan aku yang bisa berjalan di bulan dan naik ke surga. Ye Xuan mengumpat sambil menggertakkan giginya. Raut wajah Ling Feishuang menjadi semakin dingin dan sombong, dan dia berkata, baiklah. Aku akan menunggu. Kemudian dia melangkah pergi. Luka dalam Ye Xuan kambuh dan dia tidak bisa bertahan lagi. Matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Yang dapat kudengar hanyalah suara kakek keduaku, yang semakin lama semakin kecil Xuan Er. Xuan Er. Setengah tertidur dan setengah terjaga. Ye Xuan samar-samar melihat liontin giok di dadanya melayang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ye Xuan telah memakainya sejak dia masih kecil. Dia samar-samar ingat bahwa setelah prasasti Wuhun meledak, dia juga melihat liontin giok ini bersinar. Liontin giok itu terus memancarkan cahaya, dan serangkaian keterampilan misterius yang mengandung aura kuno mengalir ke dalam pikirannya. Seni jiwa Kaisar 9 Surga memerintah roh-roh bela diri dunia, menginjakkan kaki di jalan surgawi, dan dihormati sepanjang masa. Cahaya liontin giok itu perlahan menghilang. Ye Xuan terbangun dari tidurnya. Ketika membuka matanya, dia melihat seorang gadis cantik tertidur lelap di tempat tidur. Nama gadis itu adalah Xiang Ling. Usianya sekitar 13 atau 14 tahun. Wajahnya cantik dan kulitnya seputih salju, seperti kuncup di salju, bening dan cerah. Akan tetapi, tetap saja ada ekspresi sedih di wajahnya bahkan ketika dia tertidur, yang membuat orang-orang merasa kasihan padanya. Xiang Ling adalah seorang gadis kecil yang diadopsi oleh keluarga Ye Xuan. Dia tumbuh bersama Ye Xuan. Ye Xuan selalu memperlakukannya sebagai adik perempuan dan sangat mencintainya. Xiang Ling merasakan napas seseorang di wajahnya. Dia membuka matanya dengan samar dan melihat Ye Xuan terbangun. Dia segera berkata dengan gembira, kakak, kamu sudah bangun. Aku akan memanggil kakek kedua. Kemudian dia berlari keluar. Tak lama kemudian, Ye Qingyang datang bersama Xiang Ling dan bertanya dengan khawatir bagaimana perasaan Xuan Er. Jauh lebih baik. Faktanya, luka dalam Ye Xuan kambuh dan dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, tetapi agar tidak membuat kerabatnya khawatir, dia menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Ye Qingyang segera mengeluarkan botol giok, menuangkan pil dan meletakkannya di mulut Ye Xuan sambil berkata cepat minum pil ini, lukamu akan segera sembuh. Wajah Ye Xuan berubah marah, dan dia menamparkan dahuan dan dengan keras, sambil berkata dengan penuh kebencian aku tidak akan memakan makanan wanita itu. Ye Qingyang segera mengambil dahuan dan membersihkan debu, dan menjelaskan ini bukan pil Ling Feishuang, ini dibeli oleh kakek kedua. Cepat makanlah, dan lukamu akan sembuh. Xiang Ling berdiri di samping, sambil menggembungkan pipinya. Dia berkata, kakek kedua menjual pedang Qingyang untuk membeli Huan dan Agung. Pedang Qingyang adalah pedang berharga yang diberikan kepada Ye Qingyang oleh seorang teman lama ketika dia masih muda, dan dia selalu menganggapnya sebagai harta karun. Ketika Ye Xuan mendengar ini, matanya memerah kakek kedua, aku. Jangan bicara, minum obat dulu, sembuhkan lukamu, dan semuanya akan baik-baik saja. Ye Qingyang menghibur. Ye Xuan meminum pil dahuan dan diam-diam bersumpah untuk berlatih keras dan membeli kembali pedang Qingyang. Khasiat dahuan dan sangat bagus. Hanya dalam waktu 1 hari, Ye Xuan sudah bisa menggerakkan tubuhnya. Ye Xuan duduk dan melihat liontin giok di dadanya. Dia langsung teringat seni bela diri misterius seni jiwa Kaisar 9 Surga yang dia lihat saat dia tertidur. Dengan berlatih bab pemakan jiwa dari seni jiwa Kaisar 9 Surga, seseorang dapat merebut jiwa bela diri apapun dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, jika seseorang ingin berlatih seni jiwa Kaisar 9 Surga, ada prasyaratnya seseorang harus terlebih dahulu menghancurkan jiwa bela dirinya sendiri. Ye Xuan bahkan tidak memiliki jiwa bela diri sekarang, jadi ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk berlatih. Dia segera mulai berlatih seni jiwa Kaisar 9 Surga dan memadatkan topan. Di benua Kyushu, terdapat 3 alam bela diri utama, yaitu alam Qi Wu, alam Yuan Wu, dan alam Ling Wu, yang bersama-sama membentuk 3 alam bela diri. Di atas tingkat ke-9 pelatihan tubuh adalah alam Qi Wu. Alam Qi Wu terbagi menjadi 9 alam kecil, dari tingkat 1 sampai tingkat 9. Dengan setiap kemajuan di alam, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Jika Anda ingin menerobos ke alam Qi Wu, Anda perlu memadatkan siklon terlebih dahulu. Akan tetapi, kultivasi siklon sangatlah sulit, yang tidak hanya terkait dengan pemahaman, tetapi juga dengan tingkat jiwa bela diri.
Banyak pendekar yang telah membangkitkan roh bela diri tingkat manusia pertama atau kedua tidak dapat membentuk siklon bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka. Ye Xuan berlatih teknik jiwa Kaisar Sembilan Surga, menyerap energi spiritual langit dan bumi dan mengumpulkannya dalam dantiannya, berusaha keras untuk memadatkan sebuah siklon. Kekuatan magis seni jiwa Kaisar Sembilan Surga berangsur-angsur muncul. Seiring dengan dipraktikkannya teknik ini, proses pengembunan siklon menjadi semakin lancar. Hanya butuh satu malam untuk berhasil mengembunkan siklon di telapak tangannya. Pagi selanjutnya, para prajurit keluarga Ye berkumpul di depan ruang alkimia, siap menerima pil kondensasi Qi. Pil kondensasi Qi merupakan sejenis pil yang dapat membantu para prajurit memadatkan Qi sejati mereka, dan pil ini sangatlah berharga. Selama prajurit keluarga Ye mencapai tingkat penyempurnaan tubuh ke-9 sebelum berusia 16 tahun, mereka dapat menerima pil kondensasi Qi. Orang yang bertanggung jawab atas ruang alkimia adalah manajer Wu, yang berusia 40-an atau 50-an, sedikit kelebihan berat badan, dengan banyak lemak di wajahnya. Setelah semua orang tiba, manajer Wu mulai membagikan pil kondensasi Qi, tetapi ketika tiba pada Ye Xuan, dia melewati Ye Xuan dan memberikannya kepada orang di belakangnya. Aku belum mendapatkan pil kondensasi Qi. Ye Xuan mengingatkan. Manajer Wu melirik Ye Xuan dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak lagi. Mengapa tidak ada pil kondensasi Qi di ruang alkimia? Ye Xuan bertanya dengan bingung. Manajer Wu menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya dan mencibir, bukannya ruang alkimia tidak memiliki pil kondensasi Qi, tetapi tidak ada bagian untukmu. Kamu tidak memiliki jiwa bela diri, dan kamu masih menginginkan pil kondensasi Qi. Kamu mungkin juga memberikannya kepada Nangui. Menurut aturan keluarga, siapapun yang mencapai tingkat ke-9 pemurnian tubuh sebelum usia 16 tahun dapat menerima pil kondensasi Qi. Kata Ye Xuan. Dulu memang benar, tapi tadi malam Tetua Agung menetapkan aturan baru. Mulai sekarang, orang tidak berguna yang tidak memiliki jiwa bela diri tidak diperbolehkan menerima pil kondensasi Qi. Manajer Wu berkata dengan arogan. Apa gunanya berlatih kalau tidak punya jiwa bela diri? Tidakkah kau lihat berapa banyak prajurit dengan jiwa bela diri tingkat pertama dan kedua di level manusia yang masih terjebak di level ke-9 latihan tubuh? Semua prajurit keluarga Ye di sekitar tertawa terbahak-bahak. Dulu, mereka ditekan oleh Ye Xuan dalam kultivasi, tetapi sekarang mereka akhirnya membalikkan keadaan dan menjadi sangat merajalela. Benar sekali, tanpa semangat bela diri, kau hanya akan menjadi sampah mulai sekarang. Keluar dari sini, sampah sepertimu yang tidak memiliki jiwa bela diri tidak akan pernah bisa mengolah siklon bahkan jika kau berlatih seumur hidup. Ye Xuan menatap wajah orang-orang ini, tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan bertanya karena kalian sangat berbakat, apakah kalian semua telah memadatkan siklon? Para prajurit keluarga Ye yang hadir berkata dengan nada meremehkan apakah kamu gila? Kamu baru saja membangkitkan semangat bela dirimu kemarin. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, mustahil untuk memadatkan topan dalam satu hari. Jadi kalian semua bahkan tidak membuat siklon. Kalau begitu aku tidak mengerti, dari mana datangnya rasa superioritas konyol kalian. Ye Xuan melirik kelompok guk-guk superior ini dan bertanya balik. Para prajurit keluarga Ye di sekitar langsung geram dan berkata dengan arogan hanya karena kita memiliki jiwa bela diri tingkat tinggi dan meminum pil kondensasi Qi, kita dapat memadatkan sebuah topan paling lama dalam setahun. Namun, kau, seorang yang tidak memiliki jiwa bela diri, tidak akan pernah dapat memadatkan sebuah topan seumur hidupmu. Ya, Ye Xuan tersenyum dingin, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan mengaktifkan teknik jiwa Kaisar Sembilan Surga untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi, memadatkan siklon di telapak tangannya. Saat siklon itu muncul, semua orang terkejut. Siklon, itu siklon. Dia benar-benar memadatkan siklon. Bagaimana ini mungkin? Aku baru saja membangkitkan semangat bela diriku kemarin, bagaimana aku bisa membentuk siklon secepat itu? Ketika orang-orang yang hadir melihat topan di telapak tangan Ye Xuan, mereka semua membelalakan mata dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ye Xuan menatap wajah sekelompok orang ini dan mencibir siapa yang bilang aku tidak bisa memadatkan siklon tadi. Apakah wajahmu sakit? Para prajurit yang berteriak paling keras tadi langsung membeku sesaat, wajah mereka menjadi sangat jelek. Bakat dalam seni bela diri tidak hanya bergantung pada semangat bela diri, tetapi juga pada pemahaman. Bahkan jika aku tidak memiliki semangat bela diri, aku masih bisa menghancurkan kalian, dasar idiot. Ye Xuan melirik orang-orang yang hadir, tersenyum dingin, berbalik dan melangkah pergi. Kelompok prajurit keluarga Ye sangat marah sehingga mereka mulai mengumpat di belakangnya kucing buta yang menangkap tikus mati, dan sampah sepertimu mampu memadatkan topan. Apa yang bisa dibanggakan? Bahkan jika ada topan, kamu, sampah, tidak dapat memadatkan Qi sejati. Ye Xuan kembali ke kediamannya dan terus berlatih seni jiwa Kaisar Sembilan Surga.
Malam, bintang-bintang tergantung terbalik, begitu indahnya hingga membuat orang mabuk. Xiang Ling memegang sekeranjang besar buah teratai dan berlari cepat ke halamannya, siap untuk pulang dan membuat sup biji teratai. Saat hampir sampai di pintu, aku bertemu dengan seorang pria. Dia adalah manajer Wu, yang bertanggung jawab atas ruang alkimia. Mengapa kamu terburu-buru? Mau kemana? Manajer Wu, yang bau alkohol, menghentikan Xiang Ling, matanya yang berbentuk segitiga memancarkan pikiran jahat. Apa urusanmu? Manajer Wu inilah yang menahan pil kondensasi Qi milik saudaranya, jadi Xiang Ling melotot marah padanya dan tidak menatapnya baik-baik. Gadis kecil ini sangat menarik bahkan saat dia sedang marah. Manajer Wu berkata sambil mengulurkan tangan untuk mengangkat dagu Xiang Ling. Xiang Ling cepat-cepat mundur selangkah untuk menghindari tangannya dan bertanya dengan marah, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kau mengerti? Tentu saja aku menyukaimu dan ingin mencintaimu. Manajer Wu melangkah lebih dekat, tatapannya semakin membara. Titik. Di masa lalu, Ye Xuan memiliki bakat yang bagus, dan dia tidak berani memiliki pikiran buruk tentang Ye Xuan, saudara perempuan yang dia dapatkan entah dari mana. Namun, Ye Xuan sekarang bahkan tidak memiliki jiwa bela diri, dan telah menjadi sampah di antara sampah. Tidak ada yang perlu dipedulikannya. Xiang Ling mendengus marah dan berbalik untuk pergi. Manajer Wu segera mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka, mengeluarkan botol porselen, menyerahkannya kepada Xiang Ling, dan berkata sambil tersenyum, pil kondensasi Qi, apakah Anda menginginkannya? Ketika Xiang Ling melihat pil kondensasi Qi, dia langsung tercengang. Tumbuh dalam keluarga Ye dan dikelilingi oleh para prajurit, dia tahu betul betapa pentingnya pil kondensasi Qi bagi para prajurit. Dapat dikatakan bahwa pil kondensasi Qi adalah kunci untuk menentukan apakah seorang prajurit dapat memadatkan Qi sejati. Jika kakaknya tidak bisa mendapatkan pil kondensasi Qi, kemungkinan besar dia akan terjebak di level ke-9 pemurnian tubuh selama sisa hidupnya, tanpa membuat kemajuan apapun. Sekarang, sebuah pil kondensasi Qi yang sangat berharga diletakkan di depannya, dan dia benar-benar menginginkannya. Dia yakin bahwa selama dia memiliki pil kondensasi Qi ini, saudaranya akan mampu memadatkan Qi sejatinya dan menjadi prajurit paling kuat. Manajer Wu memasukkan botol porselen itu ke tangan Xiang Ling dan berkata, ambillah jika kamu menginginkannya. Xiang Ling menatap botol porselen di tangannya, tertegun sejenak, lalu berkata dengan gembira dan bersyukur terima kasih. Manajer Wu berkata dengan ekspresi serakah ucapan terima kasih saja tidak cukup. Xiang Ling segera membuka dompetnya, menuangkan semua uang perak di dalamnya, dan menyerahkannya kepada manajer Wu ini untuk Anda. Manajer Wu bahkan tidak repot-repot melihat koin-koin itu. Dia mencibir dan berkata, kamu ingin membeli pil kondensasi Qi hanya dengan sedikit uang ini. Xiang Ling segera menyerahkan sekeranjang penuh buah teratai dan berkata dengan cemas, aku akan memberikan ini kepadamu juga. Ketika aku punya uang di masa depan, aku pasti akan mengembalikannya kepadamu. Saya tidak mau ini. Manajer Wu menamparkan keranjang itu hingga terbuka. Lalu apa yang kau inginkan? Xiang Ling bertanya sambil mengerutkan kening, takut dia akan mengambil pil kondensasi Qi itu kembali. Manajer Wu menunjukkan tatapan jahat di matanya, mendesak ke depan, dan berkata dengan mulut kering tentu saja itu kamu. Xiang Ling terkejut dan cepat-cepat mundur, sambil berkata dengan marah, apa yang kau lakukan? Kakakku akan marah jika melihatmu menindasku. Menyenangkan sekali membuatnya marah. Lebih baik mengikutiku dan menikmati hidup yang baik daripada menderita seumur hidup mengikuti pecundang itu. Manajer Wu tertawa terbahak-bahak dan maju selangkah demi selangkah hingga Xiang Ling terpojok. Jangan bicara tentang saudaraku. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Xiang Ling berbalik dan ingin pergi, tetapi langsung dihentikan oleh manajer Wu. Aku tidak tertarik membicarakan pecundang itu. Ayolah, aku sudah lama memperhatikanmu, biarkan aku memperlakukanmu dengan baik. Manajer Wu mabuk dan menjadi semakin liar. Dia memojokkan Xiang Ling dan ingin menyerangnya. Gadis kecil ini terlihat seperti perawan. Aku tidak tega membasmi pecundang Ye Xuan itu, jadi aku harus melepaskannya. Kau, apa yang kau lakukan? Tolong, lepaskan aku. Tolong, Xiang Ling menangis dan memohon ampun. Ye Xuan sedang berlatih di dalam ruangan ketika tiba-tiba mendengar suara tangisan Xiang Ling dari luar tembok halaman. Dia segera bergegas keluar dan melindungi Xiang Ling di belakangnya. Manajer Wu mabuk dan berteriak, enyahlah. Dasar sampah tak berguna yang tak punya jiwa bela diri. Ye Xuan mencengkeram kepalanya dan membantingnya ke dinding. Wah, kepala manajer Wu pecah dan berdarah, dan dia berteriak kesakitan, tetapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ye Xuan menendangnya lagi, melemparkannya sejauh lebih dari 10 kaki, dan dia berhenti hanya ketika dia menabrak dinding. Kepala pelayan Wu dipukuli dengan sangat parah hingga ia berdiri sambil mengerang kesakitan dan mengumpat, kamu telah mengganggu perbuatan baikku. Percaya atau tidak,
aku akan meminta tetua untuk mengusirmu dari keluarga. Ye Xuan sangat marah. Dia berjalan mendekat dan meninju perutnya, membuatnya terhuyung-huyung. Aduh, manajer Wu memegangi perutnya dan berteriak kesakitan. Wajahnya berubah bentuk karena rasa sakit yang hebat, dan dia tampak sangat mengerikan. Dia menunjuk Ye Xuan dan menggertakkan giginya, beraninya kau, orang tak berguna tanpa jiwa bela diri, memukulku. Aku telah membangkitkan jiwa bela diri tingkat 2 manusia. Percaya atau tidak, aku akan membasmimu. Ye Xuan dipenuhi amarah, tetapi matanya sedingin es. Memangnya kenapa kalau itu adalah roh bela diri tingkat 2 tingkat manusia? Itu hanya sesuatu yang tidak bisa memadatkan topan. Anda, meskipun manajer Wu memiliki jiwa bela diri tingkat 2 tingkat manusia, ia belum mampu memadatkan siklon setelah berlatih selama puluhan tahun. Ketika dipukul di bagian yang sakit, dia langsung marah dan mengumpat, sekalipun aku tidak memadatkan siklon, aku masih bisa menghadapimu. Sambil berbicara, dia membentuk tangannya menjadi cakar, meraung marah, dan memperlihatkan semangat bela dirinya. Bayangan roh bela diri segera muncul di belakangnya, mengeluarkan raungan yang dahsyat. Melolong, itu adalah burung Goshaok berbulu darah, dengan sayapnya terbentang lebih dari 10 kaki panjangnya, menatap ke langit dan melolong, tampak agung dan luar biasa. Di tanah di bawah elang berbulu darah, 2 lingkaran pola cahaya roh bela diri muncul, yang sebenarnya adalah roh bela diri tingkat kedua tingkat manusia. Setelah Wu Zongguan menunjukkan jiwa bela dirinya, dia menunjukkan ekspresi arogan di wajahnya dan berkata dengan dingin, apakah kamu takut setelah melihat jiwa bela diriku? Bersikaplah pintar dan biarkan aku bersenang-senang dengan adikmu. Saat aku bosan mempermainkannya, mungkin aku bisa mengembalikannya kepadamu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkanmu, sampah. Menghadapi jiwa bela diri tingkat kedua tingkat manusia, Ye Xuan sama sekali tidak takut. Kamu mungkin lupa bahwa sejak hari aku mencapai tingkat ke-9 pemurnian tubuh, tidak ada saingan di bawah tingkat ke-9 pemurnian tubuh. Terlebih lagi, aku telah memadatkan siklon, dan peningkatan kekuatan sudah cukup untuk menutupi kesenjangan dalam jiwa bela diri. Manajer Wu terkejut, dan segera teringat bahwa pemuda di depannya dulunya adalah seorang jenius seni bela diri yang diakui dalam keluarga Ye. Bukan hanya karena kecepatan latihannya yang cepat, tetapi juga karena setelah ia mencapai tingkat ke-9 pemurnian tubuh, ia tak terkalahkan dalam keluarga pada tingkat yang sama. Meskipun manajer Wu memiliki jiwa bela diri tingkat kedua setingkat manusia, ia telah berlatih selama sebagian besar hidupnya namun belum mampu memadatkan siklon, dan tingkat kultivasinya masih pada tingkat ke-9 pemurnian tubuh. Namun, dia tidak mempercayainya, dan mendengus dingin. Lalu kenapa? Aku tidak percaya bahwa dengan semangat bela diri tingkat kedua tingkat manusiaku, aku akan kalah dari sampah sepertimu. Sambil berbicara dia berteriak, menerkam ke depan dengan tangannya yang berubah menjadi cakar, dan mencengkeram wajah Ye Xuan dengan satu cakar. Tatapan mata Ye Xuan sedikit tenggelam, dan dia menghadapi cakar elang yang menyerang dari sisi yang berlawanan. Alih-alih mundur, dia maju dan menyerang secepat kilat. Dalam kehidupan ini, tekad Ye Xuan untuk mengejar kekuatan jauh melampaui orang lain. Dia telah berlatih keras sejak dia masih kecil dan telah menguasai teknik tinju dasar hingga ke titik penguasaan. Pukulan itu dilancarkan dengan kekuatan bagai guntur. Wah, patahkan cakar elang dengan satu pukulan. Manajer Wu sangat terkejut hingga tubuhnya gemetar. Ye Xuan memanfaatkan situasi itu dan menyerang, tinjunya menghantam dada dan perut manajer Wu seperti badai. Setiap pukulan mengenai daging dan membuat suara benturan seperti memukul drum. Bang, bang, bang. Mata manajer Wu melotot karena pukulan itu, dan teriakannya teredam di dadanya oleh kekuatan pukulan itu. Dia membuka mulutnya karena kesakitan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ye Xuan melampiaskan amarahnya dengan gila, meninju manajer Wu ke lumpur dan memukulnya ke tanah. Meskipun manajer Wu juga mencapai tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh, ia menjalani kehidupan mewah dan tidak sebanding dengan Ye Xuan. Batuk-batuk-batuk, dia terbatuk keras, mengeluarkan banyak darah, dan dengan susah payah mengangkat tangannya untuk memohon belas kasihan berhenti. Berhenti. Ye Xuan berdiri tegak, menatapnya, tatapannya sedingin pisau, dan berkata, tidak banyak orang yang aku sayangi dalam hidup ini. Xiang Ling dan aku tumbuh bersama. Siapapun yang berani menindasnya akan mati. Wu, kepala pelayan, batuk darah karena kesakitan dan berkata dengan gemetar, aku adalah orang tua dari Tetua Agung. Jika kau, seorang sampah berani menyentuh sehelai rambutku, kau akan mendapat masalah. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan mencengkeram lehernya, menggunakan bab pemakan jiwa dari seni jiwa Kaisar Langit 9. Sebuah kekuatan hisap tak terlihat dilepaskan dari telapak tangannya dan mulai melahap jiwa bela diri manajer Wu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Manajer Wu terkejut ketika mendapati jiwa bela dirinya dilahap sedikit demi sedikit, dan akhirnya berubah menjadi aliran energi dan mengalir ke telapak tangan Ye Xuan. Jiwa bela diriku. Jiwa bela diriku.
Tak lama kemudian, roh bela diri elang berbulu darah milik manajer Wu telah habis dilahap-habis. Manajer Wu menunjuk Ye Xuan dengan ngeri dan berkata dengan suara gemetar, kau monster yang telah mengambil semangat bela diriku. Aku akan memberitahu Tetua Agung dan membakarmu sampai mati dengan lentera langit. Mata Ye Xuan dipenuhi dengan niat membasmi, dan dia bertanya, apakah menurutmu kamu masih bisa bertahan? Kamu, manajer Wu tampak ngeri dan ingin berteriak. Tanpa menunggu dia berteriak, Ye Xuan mencengkeram lehernya dan memutarnya dengan keras. Dengan sekali hentakan, ruas tulang lehernya patah dan dia meninggal seketika. Ye Xuan menggendong Xiang Ling kembali ke kamar, menyentuh wajah mungilnya, dan menghiburnya dengan lembut, kami sudah pulang, semuanya baik-baik saja. Kakak berkelahi lagi dengan seseorang. Gadis kecil itu mengangkat tangan kakaknya, menatap bekas cakaran di tangan sang kakak, lalu meniupnya pelan-pelan dengan bibir mengerucut. Hanya sedikit lecet, tidak apa-apa. Ye Xuan menyentuh wajah pucatnya yang ketakutan dan menghiburnya dengan lembut. Tetapi luka kakak belum sembuh, kata Xiang Ling dengan cemas. Tidak apa-apa sekarang, sungguh, jangan khawatir. Ye Xuan berkata sambil menundukkan kepalanya dan mencium keningnya dengan lembut. Ketakutan Xiang Ling langsung sirna, dia tertawa terbahak-bahak dan mengepalkan tinjunya di depan Ye Xuan. Apa ini? Ye Xuan membuka kepalan tangannya yang kecil dan melihat bahwa itu adalah botol porselen, dan bertanya dengan bingung. Pil kondensasi Qi. Gadis konyol ini telah memegang erat-erat pil kondensasi Qi sejak tadi, dan tidak melepaskannya bahkan ketika dia hampir diganggu. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, Xiang Ling masih ketakutan. Dia menyusut ke dalam pelukan Ye Xuan dan melanjutkan, saudaraku, jika kamu memakan pil kondensasi Qi, kamu dapat mengolah Qi sejati seperti orang lain dan menjadi seorang pejuang yang kuat. Melihat pil kondensasi Qi, Ye Xuan langsung menebak apa yang sedang terjadi. Dia mencubit hidungnya yang halus dan indah dan bersumpah dalam hatinya, aku akan menjadi pria yang kuat dan tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Setelah membujuk Xiang Ling untuk tidur, Ye Xuan menenangkan diri dan memeriksa dantiannya. Di dalam dantian, seekor elang agung mengepakkan sayapnya dan melolong ke langit. Itu tidak lain adalah Blood Viteret Goshaok, roh bela diri yang telah ditelannya sebelumnya. Elang berbulu darah merupakan roh bela diri tingkat manusia kedua yang dapat meningkatkan kecepatan gerak tubuh seorang prajurit hingga 30%, membuatnya lebih lincah saat melompat, dan ia bahkan dapat meluncur sebentar di udara. Ye Xuan ingin menguji pengaruh jiwa bela dirinya, jadi dia datang ke halaman, melepaskan kekuatan jiwa bela diri Goshaok berbulu darah, dan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk terbang dan melompat di dinding halaman. Saat melompat, kecepatan tubuhnya 30% lebih cepat dari sebelumnya, dan setelah melompat ke udara dengan kedua lengan terentang, ia dapat meluncur lebih dari 10 kaki seperti seekor elang. Kemampuan bela dirinya sangat bagus. Ye Xuan kembali ke halaman, merasa sangat bahagia. Meskipun ia tidak memiliki jiwa bela diri, ia memperoleh seperangkat keterampilan magis yang dapat melahap jiwa bela diri orang lain dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Namun, rangkaian keterampilan ini terlalu mengejutkan, jadi sebaiknya tidak dibocorkan, kalau tidak bisa mendatangkan bencana. Setelah menguji kemampuan roh bela diri elang berbulu darah, Ye Xuan menuangkan pil kondensasi Qi dari botol porselen, menelannya ke dalam perutnya, dan mulai memadatkan Qi sejatinya. Setelah memperoleh Blood Viteret Goshaok Martial Soul, kecepatan penyerapan energi spiritual langit dan bumi jelas meningkat pesat. Dengan bantuan kekuatan obat dari pil kondensasi Qi, kecepatan kondensasi siklon telah meningkat pesat. Ye Xuan mengarahkan energi spiritual langit dan bumi serta kekuatan pengobatan agar mengalir melalui meridiannya. Setelah menyelesaikan satu siklus, energi tersebut berkumpul di dantiannya dan mengembun menjadi siklon. Kemudian kendalikan siklon agar terus berputar dan terkompresi di dantian. Ketika siklon dikompresi hingga titik kritis, dantian bergetar hebat, dan aliran energi sejati dihasilkan dalam siklon, melesat keluar dan melepaskan napas yang kuat. Panggilan, Qi sejatinya menerobos penghalang alam, dan tingkat kultivasinya langsung menembus ke alam Qi Wu tingkat pertama. Ye Xuan memanfaatkan kemenangan itu dan terus berlatih, memadatkan semua siklon menjadi Qi sejati. Keesokan paginya, setelah latihan pagi, Ye Xuan datang ke perpustakaan keluarga. Perpustakaan keluarga Ye adalah tempat disimpannya rahasia seni bela diri, tetapi seseorang harus mencapai alam Qi Wu sebelum dapat memasuki perpustakaan dan memilih rahasia seni bela diri untuk dipelajari. Orang yang bertanggung jawab atas perpustakaan itu adalah kakek kedua saya Ye Qingyang, yang juga merupakan tetua kedua dalam keluarga Ye. Ye Qingyang terobsesi dengan seni bela diri dan tidak suka berebut kekuasaan. Dia biasanya bertugas menjaga perpustakaan dan terkadang membimbing anggota keluarga yang mengalami kesulitan dalam kultivasi. Kakek kedua, aku ingin memilih seni bela diri untuk dipraktikkan. Ye Xuan berjalan ke perpustakaan. Ye Qingyang meletakkan buku di tangannya,
mendongak, dan melihat bahwa Ye Xuan telah menembus level pertama alam Qiwu. Dia terkejut dan berkata, Xuan kamu berhasil menembus alam Qiwu. Ye Xuan tidak menjawab, tetapi hanya menyeringai. Baiklah, baiklah, baiklah. Ye Qingyang menjawab ya 3 kali, menunjuk ke tangga perpustakaan, dan berkata, seni bela diri macam apa yang ingin kamu latih? Lantai pertama adalah seni bela diri biasa, dan lantai kedua adalah seni bela diri misterius. Ye Xuan langsung naik ke lantai 2, siap memilih seperangkat seni bela diri tingkat Xuan untuk dilatih. Rahasia seni bela diri benua Jiushu dibagi menjadi 5 tingkatan fana, misterius, spiritual, suci, dan ilahi. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 4 tingkatan tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat tertinggi. Di antara semuanya, seni bela diri biasa merupakan seni bela diri dasar, yang cocok untuk dipraktikkan oleh seniman bela diri di alam pemurnian tubuh. Seni bela diri di atas tingkat Xuan memerlukan pengembangan ki sejati sebelum dapat dipraktikkan. Setelah Ye Xuan naik ke atas, Ye Qingyang menatap punggung Ye Xuan yang menghilang di ujung tangga, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan desahan. Xuan memiliki tingkat pemahaman yang tinggi dan bersedia bekerja keras, tetapi sangat disayangkan dia tidak memiliki jiwa bela diri, jika tidak, ada banyak rahasia seni bela diri yang dikumpulkan di lantai 2 perpustakaan, dan kompartemen di rak buku di sepanjang keempat dinding pada dasarnya penuh. Ye Xuan naik ke lantai 2 perpustakaan dan pertama-tama mencari buku panduan rahasia latihan fisik yang cocok untuk latihannya sendiri. Relatif mudah untuk memilih manual tentang gerakan tubuh, dan saya segera menemukan satu yang disebut Eagle Style. Gerakan tubuh gaya elang dan semangat bela diri elang berbulu darah ini saling melengkapi. Bila dipraktikkan bersama, gerakan ini dapat meningkatkan kecepatan gerakan tubuh secara signifikan. Setelah memilih rahasia gerakan tubuh, Ye Xuan kemudian memilih rahasia seni bela diri. Pertama, ambil buku dari rak buku di sisi timur dan periksa. Ada 5 kata yang tertulis di sampulnya Yusen Chuan Feng Palem. Anda dapat melihat pengantar buku rahasia tersebut dengan membuka halaman judulnya. Telapak angin berenang adalah seni bela diri tingkat Xuan rendah. Teknik telapak tangannya cepat dan ringan. Tubuhnya secepat angsa liar yang terkejut, telapak tangannya secepat naga yang berenang, dan telapak tangannya secepat bunga yang terbang tertiup angin. Ini adalah seni bela diri yang sangat bagus di antara seni bela diri tingkat Xuan rendah. Seperangkat teknik telapak tangan ini memang bagus, tetapi lebih cocok untuk dipraktikkan oleh wanita, jadi Ye Xuan membolak-baliknya dan meletakkannya kembali di rak buku, terus mencari rahasia seni bela diri yang cocok untuk dipraktikkannya sendiri. Jari rantai pasir terbang adalah seni bela diri tingkat Xuan tingkat rendah. Teknik pedang bintang berputar 7 pembasmian adalah seni bela diri tingkat Xuan tingkat menengah. Saat Anda menonton, Anda akan terpesona dengan beragamnya seni bela diri yang dapat Anda pilih. Meskipun ada banyak rahasia seni bela diri, Ye Xuan tidak pernah menemukan satu pun yang memuaskannya sepenuhnya. Baru ketika dia menemukan buku rahasia ilmu pedang dari sebuah kotak kayu berdebu, dia merasa matanya berbinar. 9 pedang angin dan petir adalah seni bela diri tingkat Xuan tingkat rendah. Seni ini terdiri dari 9 gerakan pedang yang secepat angin dan petir, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya, tetapi sangat sulit untuk dilatih. Ye Xuan baru saja hendak melanjutkan membaca buku rahasia ini. Tiba-tiba pertanyaan arogan datang dari samping. Berani sekali kau menyelinap ke perpustakaan, dasar pecundang. Kau tahu apa akibatnya? Ye Xuan mengangkat matanya dan melirik orang yang berbicara. Orang yang berbicara adalah Ye Tianhu, dan apa yang dibangkitkannya adalah roh senjata tingkat manusia keempat Tiger Blade. Jiwa bela diri tingkat 4 setingkat manusia berarti memiliki bakat kultivasi yang sangat kuat, jadi setelah Ye Tianhu membangkitkan jiwa bela dirinya, dia segera menerima fokus pelatihan dari keluarga dan dialokasikan banyak sumber daya kultivasi. Ye Xuan tidak berminat berdebat dengannya, jadi dia menundukkan kepala dan meneruskan membaca buku rahasia itu. Ye Tianhu diabaikan, tatapannya berubah dingin, dan dia meraih buku rahasia 9 pedang angin dan guntur di tangan Ye Xuan. Ye Xuan sigap dan cekatan. Ia menekan tangan kirinya ke bawah untuk menghindari tangan Ye Tianhu yang mencengkeram dan memegang erat buku rahasia 9 pedang angin dan petir di tangannya. Ye Tianhu melirik nama yang tertera pada buku rahasia itu dan mendengus, hanya mereka yang telah mencapai alam Qiwu yang memenuhi syarat untuk memasuki perpustakaan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk masuk? Jika kamu bisa masuk, aku juga bisa masuk. Ye Xuan menjawab dengan santai sambil berekspresi tenang. Saya telah berhasil menembus alam Qiwu tingkat pertama. Tentu saja, saya memenuhi syarat untuk memasuki perpustakaan. Ye Tianhu mengangkat kepalanya dan berkata dengan sangat bangga. Sayangnya, aku juga berada di level pertama alam Qiwu. Ye Xuan tersenyum tenang dan berkata dengan santai. Omong kosong, kau sampah tanpa jiwa bela diri, apakah kau layak mencapai ranah seni bela diri?
Ye Tianhu meludah dan mengumpat dengan arogan. Di masa lalu, ketika Ye Xuan berada di tingkat ke-9 pelatihan tubuh, kekuatan tempurnya sangat menakjubkan. Mereka di keluarga yang ingin menindas dia dan Xiang Ling semuanya dipukuli dengan kejam, dan Ye Tianhu adalah salah satunya. Ye Tianhu adalah pria yang besar dan kuat, dan dia suka menindas anak-anak seusianya sejak dia masih kecil. Namun setelah dipukuli oleh Ye Xuan beberapa kali, dia tidak berani lagi menunjukkan giginya di depan Ye Xuan. Namun, dia juga menyimpan dendam terhadap Ye Xuan karena ini. Sekarang, Ye Xuan telah jatuh dari posisi kejeniusan keluarga dan telah menjadi orang yang tidak berguna yang ditertawakan semua orang. Namun, Ye Tianhu membangkitkan roh senjata tingkat manusia tingkat keempat dan menjadi fokus pelatihan dalam keluarga. Begitu dia memperoleh kekuasaan, dia langsung merasakan keinginan membalas dendam saat melihat Ye Xuan lagi. Aku ingin buku rahasia itu ada di tanganmu. Serahkan padaku. Ye Tianhu berteriak dan mengulurkan jari-jarinya membentuk cakar untuk mencengkeram bahu Ye Xuan. Ye Xuan menghindar ke samping dan mulai bertarung dengannya. Kedua lelaki itu meninju secara bersamaan, dan saat tinju mereka berada di udara, sebuah sosok tiba-tiba melintas di depan mata mereka. Wah! Tetua kedua Ye Qing yang muncul di antara kedua pria itu dan menangkis tinju mereka dengan dua suara pa. Tidak boleh ada kekerasan di perpustakaan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Ye Qingyang adalah pria baik hati yang tidak pandai berkelahi. Dia tidak pernah menunjukkan keberpihakan di depan anggota keluarganya. Ye Xuan tidak tertarik untuk memperhatikan Ye Tianhu dan berkata, kakek kedua, aku sudah memilih buku rahasia. Sebelum Ye Qingyang sempat berbicara, Ye Tianhu langsung berkata sinis aturan keluarga mengharuskan seseorang mencapai alam Qiwu untuk memasuki perpustakaan. Bagaimana mungkin seorang pecundang seperti Ye Xuan memenuhi syarat untuk masuk? Tetua kedua, Anda tidak pilih kasih, bukan? Bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku belum mencapai alam Qiwu? Tanya Ye Xuan. Sepotong sampah tanpa jiwa bela diri sepertimu layak mencapai alam bela diri Qi. Ye Tianhu segera mencibir, jika sepotong sampah sepertimu dapat mencapai alam bela diri Qi, maka aku akan mencapai puncak dan menjadi dewa bela diri sejak lama. Jika aku mencapai alam Qiwu, apakah kamu ingin makan sesuatu? Ye Xuan melengkungkan sudut mulutnya dan mencibir. Ye Tianhu mencibir dengan nada menghina dan berkata kepada tetua kedua, Ye Xuan melanggar aturan keluarga dan menyelinap ke perpustakaan. Dia harus dihukum berat. Cukup, Ye Qingyang berteriak dengan suara berat, Xuan Er telah mencapai tingkat pertama alam Qiwu, tidak perlu diragukan lagi. Jika kamu tidak memilih buku rahasia seni bela diri, keluarlah. Jika kamu berani mengatakan sesuatu lagi, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Ye Tianhu segera menunjukkan ekspresi terkejut, mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung sampah ini bahkan tidak memiliki jiwa bela diri, bagaimana mungkin bisa menembus alam Qiwu. Diam kau, dasar bodoh. Kata Ye Xuan dengan nada sinis, lalu membungkuk hormat pada Ye Qingyang dan berkata, kakek kedua, aku sudah memilih buku rahasia, yaitu 9 pedang angin dan petir ini. Ye Qingyang melirik buku rahasia 9 pedang angin dan petir, sedikit mengernyit dan bertanya, Xuan Er, apakah kamu yakin ingin berlatih teknik pedang ini? Meskipun kekuatan 9 pedang angin dan petir tidak lebih lemah dari seni bela diri tingkat atas Xuan selama 7 gerakan pedang dipraktikkan, sangat sulit untuk berlatih. Setiap gerakan pedang harus dipraktikkan hingga ke puncak sebelum dianggap telah dipraktikkan. Dan sebelum berlatih 3 gerakan pedang, kekuatan teknik pedang tidak sekuat seni bela diri tingkat rendah Xuan. Capai puncak. Di benua Kyushu, ranah gerakan bela diri dibagi menjadi 4 tingkat pemahaman awal, penguasaan, puncak, dan kesempurnaan. Di antara semuanya, pandangan pertama pada pintu berarti mempelajari gerakan-gerakan bela diri, dan mampu melakukannya berarti mencapai tingkat ini. Untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh, seseorang perlu berlatih seni bela diri hingga mencapai titik di mana latihan menghasilkan kesempurnaan. Sebagian besar seniman bela diri memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat ini setelah berlatih keras dalam jangka waktu yang lama. Untuk mencapai puncak, seseorang harus berlatih bela diri secara ekstrim, bergerak sesuka hati, dan mampu mengembangkan gerakan menjadi berbagai variasi. Alam ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai semua orang, diperlukan pemahaman yang sangat tinggi dan usaha yang tak henti-hentinya untuk mencapainya. Untuk mencapai keadaan kesempurnaan melampaui seni bela diri itu sendiri dan mengharuskan seseorang untuk memahami konsepsi artistik yang mendalam tentang tidak ada gerakan yang lebih baik daripada gerakan untuk mencapainya. Alam ini hanya ada dalam legenda dan berada di luar jangkauan orang biasa. Bahkan di antara orang-orang terkuat saat itu, sangat sedikit yang mampu berlatih seni bela diri tertentu hingga tingkat kesempurnaan. Biasanya, mencapai puncak seni bela diri adalah tingkatan tertinggi yang dapat dicapai seorang seniman bela diri. Sekarang,
Ye Qingyang mengatakan bahwa 9 pedang angin dan petir mengharuskan setiap gerakan pedang dilatih hingga tingkat tertinggi sebelum dapat dianggap dikuasai. Ini tidak bisa dikatakan sulit. Bagi orang biasa, butuh hampir separuh hidup mereka untuk menguasai teknik pedang ini. Ye Qingyang kemudian menambahkan diperlukan setidaknya 3 tahun dan paling lama 10 tahun untuk berlatih satu jurus pedang hingga mencapai puncak. Untuk berlatih satu set lengkap 9 pedang angin dan petir, mungkin akan menghabiskan sebagian besar hidup Anda. Dalam 300 tahun terakhir, hanya satu orang dalam keluarga yang menguasai 7 pedang angin dan petir. Apakah Anda yakin ingin berlatih? Ye Xuan telah mengolah ilmu pedang dasar ke tingkat yang sangat tinggi, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menantang ilmu pedang tingkat yang lebih tinggi, jadi dia tersenyum dan menjawab jika tidak sulit, saya belum akan mempraktikkannya. Ye Qingyang membelai jenggotnya dengan lembut, tersenyum penuh arti, dan tidak membujuknya lebih jauh. Setelah Ye Xuan mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Qingyang, dia berjalan mengitari Ye Tianhu dan turun ke bawah. Saat mereka lewat, Ye Tianhu mengancam dengan nada sinis, kamu beruntung hari ini, jangan biarkan aku melihatmu di luar, atau aku akan membuatmu membayar. Baiklah, aku akan menunggu. Ye Xuan tersenyum dan berjalan pergi. Setelah kembali ke rumah, Ye Xuan mulai mempelajari 2 buku rahasia 9 pedang angin dan guntur dan gaya elang. Buku rahasia 9 pedang angin dan guntur berisi total 9 gerakan pedang. Rahasia ilmu pedang terletak pada kata cepat. Setiap pedang secepat kilat dan secepat guntur. Terlebih lagi, setiap gerakan pedang saling terkait erat, dan kombinasi 9 gaya tidak dapat diganggu-gugat. Hanya setelah melatih gerakan pedang sebelumnya dengan sempurna, seseorang akan memiliki kesempatan untuk menggunakan gerakan pedang berikutnya. Karena 9 pedang angin dan petir terlalu sulit untuk dipraktikkan, hanya sedikit orang di keluarga Ye yang bersedia berlatih ilmu pedang ini. Namun, setelah dikuasai, ia menjadi sangat kuat. Jika seseorang dapat menguasai 7 gaya pedang angin dan petir, maka ia dapat mencapai kekuatan seni bela diri tingkat Xuan tingkat atas. Jika seseorang dapat menguasai ke-9 gaya pedang angin dan petir, maka ia bahkan dapat memiliki harapan untuk melampaui seni bela diri tingkat Xuan tingkat atas dan mencapai tingkat spiritual. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Xuan menggabungkan gaya elang dan 9 pedang angin dan petir untuk berlatih, serta melatih setiap gerakan dan gaya hingga ia terbiasa dengannya. Selain berlatih ilmu pedang, Ye Xuan juga tidak lupa berlatih ki sejati untuk meningkatkan kultivasinya. Hanya saja tingkat jiwa bela dirinya terlalu rendah, dan kecepatan kultivasinya sangat lambat. Setelah pertimbangan yang matang, Ye Xuan memutuskan untuk memasuki pegunungan Yunhai untuk berlatih. Di satu sisi, Anda dapat berlatih keterampilan pedang di pegunungan dan rawa-rawa yang dalam untuk meningkatkan pemahaman Anda. Kedua, Anda dapat mencoba berburu monster dan meningkatkan kekuatan Anda. Jika aku dapat memburu Pil Ibel, aku akan mempunyai cukup uang untuk membeli kembali pedang Qingyang milik kakek keduaku. Pagi selanjutnya, Ye Xuan mengemasi barang bawaannya, mengambil pedang baja bermotif pinus, dan pergi ke pegunungan Yunhai untuk berlatih. Pegunungan Yunhai terletak di sebelah timur kota Liuyun, 100 mil jauhnya dari kota. Pegunungan ini membentang dari utara ke selatan dan membentang sejauh 100.000 mil. Puncak tertingginya menjulang tinggi di atas awan, megah dan luar biasa. Ada banyak tempat indah di pegunungan Yunhai, dengan banyak bunga dan tanaman eksotis tumbuh di sana. Namun, seringkali ada monster kuat yang mengintai di pegunungan, sehingga bagian pegunungan yang dalam jarang penduduknya, dan bahkan para prajurit hanya berani bergerak di pinggiran pegunungan. Pagi-pagi sekali, Ye Xuan tiba di sebuah air terjun di bagian selatan pegunungan Yunhai. Melihat pegunungan yang indah dan air yang jernih, dia berdiri di bawah air terjun dan tiba-tiba merasa hatinya sebening cermin dan air yang tenang. Keadaan pikiran ini sangat membantu untuk memahami ilmu pedang, jadi Ye Xuan mulai berlatih pedang di bawah air terjun. Bila mereka sudah lelah berlatih, mereka akan duduk beristirahat di pinggir aliran air terjun dan mengambil tabung bambu untuk menampung air sungai guna melepas dahaga. Air sungai itu sangat jernih sehingga saya dapat melihat dasarnya. Ketika saya mengambil air, saya melihat tanaman dengan bunga berwarna putih bulan di dasar air. Setelah melihat lebih dekat, saya mengenalinya sebagai anggrek bulan air yang tercatat dalam Jiushu Lincaolu. Suyuelan, yang berarti bunga di cermin dan bulan di air. Anggrek bulan air tumbuh di air, dan pada malam hari ia bersinar mengikuti pantulan bulan di air. Anggrek ini dan poria darah merupakan bahan utama untuk memurnikan pil kondensasi Qi. Karena anggrek bulan air harus tumbuh di air sungai yang jernih dengan energi spiritual yang kaya, maka ia sulit tumbuh, sehingga harga anggrek bulan air sangat mahal. Ye Xuan menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan segera meraih anggrek air. Pada saat ini, bayangan hitam perlahan muncul dari air. Bayangan itu memiliki kepala besar dan tubuh tebal dan panjang. Itu sebenarnya adalah ular piton raksasa.
Ular piton raksasa itu menerobos permukaan air, memperlihatkan sisik-sisiknya yang basah berwarna coklat tua. Tetes-tetes air mengalir di sisik-sisik itu, menetes ke dalam air, menciptakan riak-riak. Ular piton setan bersisik hitam. Ye Xuan terkejut dan segera menggunakan gerakan gaya elang untuk terbang mundur dan menjaga jarak aman. Karena penasaran dengan dunia sihir ini sejak kecil, Ye Xuan membaca semua buku milik keluarganya tentang hal-hal aneh di Kyushu. Ular piton di depannya adalah ular piton ibel bersisik hitam yang tercatat dalam kitab ilustrasi semua binatang. Ular piton ibel bersisik hitam adalah binatang ibel tingkat Kiwu tingkat pertama. Ketika ia tumbuh dewasa, kekuatan tempurnya sebanding dengan prajurit tingkat Kiwu tingkat pertama. Jika panjang tubuhnya melebihi 10 kaki, kekuatan tempurnya bahkan dapat mencapai alam Kiwu tingkat kedua. Monster pada dasarnya haus darah dan akan menjadi lebih ganas setelah terluka. Prajurit manusia justru sebaliknya. Begitu mereka terluka dan takut, mereka akan berpikir untuk melarikan diri. Oleh karena itu, sangat sulit bagi seorang prajurit untuk mengalahkan monster dengan level yang sama. Ular piton ibel bersisik hitam ini panjangnya hampir 10 kaki, dengan belalai yang lebih tebal dari manusia. Sepasang matanya yang berwarna kuning gelap berkilauan dengan cahaya dingin yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Monster dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan menelan ramuan. Oleh karena itu, tanaman obat liar di pegunungan dan rawa-rawa sering dijaga oleh monster. Ye Xuan baru saja mengulurkan tangan untuk mengambil Sui Yuelan, yang telah membuat ular piton bersisik hitam marah. Ye Xuan bereaksi cepat, dan saat ular piton bersisik hitam itu muncul, dia langsung terbang mundur. Ular piton bersisik hitam bereaksi lebih cepat. Tubuhnya menegang seperti busur dan tiba-tiba melesat keluar, menerobos ombak dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit. Ye Xuan meletakkan kakinya di pohon besar, menggunakan gerakan gaya elang, melayang ke udara, dan melompat ke puncak pohon untuk menghindari serangan ular piton ibel bersisik hitam. Ular piton bersisik hitam itu segera melilit batang pohon, melingkar ke atas, dan mengejar dengan ganas. Ye Xuan mundur lagi dan lagi. Ular piton bersisik hitam mengejar dengan cermat, memperlakukan Ye Xuan sebagai mangsanya. Pengadilan kematian. Ye Xuan mendengus dingin, melepaskan kekuatan jiwa bela dirinya dan memanifestasikan jiwa bela dirinya. Roh elang berbulu darah mengembangkan sayapnya dan meraung, dan tekanan roh itu pun menyebar. Ada batasan alamiah antara monster dan binatang. Titik. Hubungan terkendali semacam ini juga terdapat di antara roh-roh bela diri. Elang mengalahkan ular, ini adalah hukum alam. Begitu Ye Xuan memanifestasikan jiwa bela dirinya, ular piton ibel bersisik hitam itu langsung merasakan tekanan yang luar biasa, tetapi tidak mundur. Sebaliknya, ia melingkarkan tubuhnya, mengangkat kepalanya, membuka mulutnya yang berdarah, dan mengeluarkan suara mendesis yang tajam, tampak sangat ganas. Ye Xuan menghunus pedangnya dengan bunyi klang dan melompat dari tajuk pohon, menukik ke bawah seperti seekor elang yang melebarkan sayapnya, dan menukik ke bawah menuju ular piton ibel bersisik hitam. Ular piton bersisik hitam itu mengeluarkan suara mendesis melengking, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit. Ye Xuan membuka kedua lengannya dan menggunakan gerakan gaya elang. Dengan menggoyangkan tubuhnya, ia terbang ke ketinggian yang lebih tinggi di udara dan terbang melewati puncak ular piton ibel dengan suara whoosh. Kemudian, dia memutar tubuhnya dengan cepat dan mendarat di tanda 7 inci dari ular piton bersisik hitam itu, menggunakan jurus pertama dari 9 pedang angin dan petir, jurus menusuk pedang, dan menusukkannya dengan satu pedang. Pedang itu bersinar, seketika itu juga menembus jantung ular piton bersisik hitam itu. Aduh! Ular piton bersisik hitam itu mengeluarkan desisan melengking dan meronta-ronta liar beberapa saat sebelum akhirnya mati total. Menurut uraian dalam bab pemakan jiwa dari seni jiwa Kaisar Sembilan Langit, bab pemakan jiwa tidak hanya dapat melahap jiwa bela diri para prajurit, tetapi juga melahap jiwa binatang buas. Ye Xuan segera melangkah maju dan mengaktifkan teknik jiwa Kaisar Sembilan Surga untuk melahap jiwa ular piton ibel bersisik hitam. Di bawah kekuatan melahap yang dahsyat dari seni jiwa Kaisar Sembilan Langit, ular piton ibel bersisik hitam berubah menjadi hantu dan tersedot ke dalam dantian, menjadi jiwa bela diri kedua Ye Xuan. Roh ular piton ibel bersisik hitam itu bercokol di dalam dantian, dan lingkaran pola cahaya roh menyala di sekitarnya. Itu hanya semangat bela diri tingkat pertama pada tingkat manusia. Lagi pula, ular piton ibel bersisik hitam hanyalah binatang ibel tingkat pertama Kiwu. Setelah menjadi roh bela diri, nilainya pasti tidak akan terlalu tinggi. Ye Xuan mengamati 2 jiwa bela diri di dantiannya lagi dan menemukan bahwa 2 jiwa bela diri itu telah diperkuat oleh seni jiwa Kaisar Sembilan Langit dan telah mengalami perubahan halus. Roh bela diri Goshaok berbulu darah menumbuhkan bulu berwarna ungu tua dan menjadi lebih ganas dan jahat. Semangat bela diri ular piton setan bersisik hitam menumbuhkan duri-duri ungu tua di antara sisik-sisiknya, menjadi semakin ganas dan mengerikan.
Ye Xuan sangat gembira melihat kedua roh bela diri itu dapat hidup berdampingan. Di benua Kyushu, jarang sekali seorang pendekar memiliki dua jiwa bela diri dalam tubuhnya. Hanya sedikit sekali orang-orang kesayangan dewa yang akan membangkitkan dua jiwa bela diri. Keadaan ini disebut jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri kembar adalah bakat bela diri yang sangat luar biasa. Semua prajurit dengan jiwa bela diri kembar di benua Kyushu adalah jenius bela diri. Namun, Ye Xuan dapat mengubah jiwa binatang menjadi jiwa bela dirinya sendiri, yang lebih kuat daripada jiwa bela diri kembar. Jika dia terus melahapnya, mungkin jiwa bela diri ketiga atau keempat akan muncul. Potensi masa depannya sungguh mengerikan. Setelah memeriksa jiwa bela diri, Ye Xuan membedah ular piton ibel bersisik hitam untuk mencari pil ibel, namun tidak menemukannya. Di benua Kyushu, pil ibel adalah tempat di mana esensi sejati binatang ibel disimpan di dalam tubuh mereka, tetapi tidak semua binatang ibel dapat menghasilkan pil ibel. Semakin kuat binatang ibel, semakin tinggi peluang menghasilkan pil ibel. Setelah memastikan tidak ada pil ibel, Ye Xuan memotong sepotong besar daging ibel, kembali ke sungai, menggali anggrek bulan air dari dasar air, dan membersihkan darah ular piton ibel yang ada di tubuhnya. Setelah membersihkan noda darah, Ye Xuan menyalakan api di tepi sungai, memotong daging monster itu menjadi irisan-irisan, menusukkannya ke tusuk sate, dan memanggangnya di atas api. Ye Xuan adalah seorang pecinta kuliner di kehidupan sebelumnya. Dia tidak memiliki hobi lain kecuali pengetahuannya yang luas tentang makanan. Di pegunungan dan hutan lebat, makanan yang bisa Anda temukan pada dasarnya adalah binatang buruan. Pada saat ini, tentu saja Anda harus membawa peralatan memanggang. Dalam beberapa hari terakhir sejak memasuki pegunungan Yunhai, saya telah memakan banyak burung dan binatang buas, tetapi ini adalah pertama kalinya saya memakan daging monster. Ye Xuan mengeluarkan kotak kayu dari tasnya, membukanya, mengeluarkan peralatan barbecue, dan mengolesi tusuk sate dengan minyak wijen dan bumbu-bumbu. Api membakar tusuk daging, menghasilkan suara mendesis. Aromanya perlahan tercium, dan hanya menciumnya saja sudah membuat orang meneteskan air liur. Ye Xuan sedang memanggang tusuk sate sambil menyenandungkan sebuah lagu. Daging monster merupakan tonik yang hebat bagi para prajurit. Daging monster tidak hanya memperkuat tubuh, tetapi juga meningkatkan kekuatan. Tepat saat tusuk sate hampir matang, terdengar suara gembira dari dalam hutan. Wow wow wow, apa yang baunya enak sekali. Menengok ke arah suara itu, kulihat seorang lelaki tua berwajah bulat, berambut putih, dan berwajah muda, mengenakan kemeja hijau dan mengikat rambutnya. Ia memejamkan mata, menusuk hidungnya, dan mengendus-endus mengikuti aromanya. Orang tua itu terus mengendus-endus jalan menuju api dan akhirnya membuka matanya, penuh kegembiraan, dan mengulurkan tangan untuk mengambil tusuk sate itu. Ye Xuan memblokirnya dengan tongkat api dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Makanlah. Orang tua itu menunjuk tusuk sate dan menjawab dengan tegas. Apakah tusuk sate ini milikmu? Ye Xuan bertanya lagi. Orang tua itu segera menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tulus, tidak. Itu bukan milikmu, mengapa kamu memakannya? Ye Xuan memutar matanya dan terus mengoleskan cabai pada tusuk sate. Orang tua itu mengendus aroma tusuk sate itu, tubuhnya menggigil karena kenikmatan, seolah-olah dia telah menghirup udara bak peri adik kecil. Aku sungguh tidak tahan lagi, bagaimana kalau kau biarkan aku makan satu tusuk sate saja? Ye Xuan bukanlah orang yang pelit, jadi dia dengan murah hati menunjuk ular piton ibel bersisik hitam di hutan dan berkata, ada ular piton ibel bersisik hitam besar di sana, semuanya diberikan kepadamu. Jika kamu ingin memakannya, potong saja sendiri. Lelaki tua itu berjongkok di samping api, tidak bisa bergerak. Ia ingin menyerang tusuk sate itu beberapa kali, tetapi dihalangi oleh Ye Xuan dengan tongkat api. Anak muda, aku belum pernah melihat cara memasakmu sebelumnya. Bagaimana kalau kau biarkan aku mencicipinya dan memberikan komentarku? Lelaki tua itu terus menelan ludahnya. Ye Xuan melengkungkan bibirnya dan berpikir kamu adalah seorang pemuda desa tua, kamu bahkan belum pernah makan tusuk sate, apa yang kamu bicarakan? Pergi, aku tidak punya banyak bumbu lagi, bahkan tidak cukup untukku. Ye Xuan segera menolak permintaan lelaki tua itu, mengambil tusuk sate, meletakkannya di depan hidungnya dan mengendusnya, lalu membuka mulutnya dan hendak makan. Diam, orang tua itu langsung menjadi cemas dan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, mari kita berdiskusi. Apa yang perlu dibahas? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu melirik dada Ye Xuan dan berkata, bukankah ada anggrek air di bagian depan bajumu? Tatapan mata Ye Xuan tajam, lalu dia cepat-cepat menekan Sui Yuelan di kerah bajunya dengan tangannya, menatap lelaki tua itu dengan waspada. Orang tua ini pasti bukan orang biasa karena dia bisa muncul di pegunungan Yunhai. Alasan mengapa saya bersikap santai padanya tadi adalah karena tidak ada konflik kepentingan. Tidak ada yang akan membasmi seseorang hanya demi beberapa tusuk sate.
Akan tetapi, sekarang dia mengetahui bahwa dia memiliki Mizusuke Ran pada dirinya. Tidak ada orang yang akan membasmi hanya demi beberapa tusuk daging panggang, tetapi jika demi ramuan yang berharga, seseorang akan membasmi dengan sangat cepat. Ye Xuan diam-diam menggenggam pedang baja berurat pinus dan bertanya dengan serius, bagaimana kamu tahu aku punya anggrek bulan air? Jangan khawatir tentang bagaimana aku tahu ini. Aku hanya ingin bertanya padamu, jika aku membantumu memurnikan anggrek bulan air menjadi pil kondensasi Qi, maukah kau memberikan makanan lezat ini kepadaku? Orang tua itu menggosok tangannya dan menelan ludahnya, dia sudah tidak sabar untuk memakannya. Melihat bahwa dia tidak berniat merebutnya, Ye Xuan segera merasa lega dan berkata sambil tersenyum orang tua, jika kamu ingin menipu untuk makanan dan minuman, setidaknya cobalah cara yang lebih cerdas. Pil kondensasi Qi membutuhkan 2 ramuan utama dan 12 ramuan tambahan. Aku hanya punya ramuan utama, Sui Yuelan. Bagaimana kamu bisa membuat pil kondensasi Qi? Wah, kamu tahu formula pil kondensasi Qi, lumayan. Tapi, jangan khawatir, 12 ramuan tambahan pil kondensasi Qi semuanya adalah ramuan yang paling umum, dan aku membawanya. Sedangkan untuk ramuan utama lainnya, Blood Poria, ada banyak nangui hutan berkulit darah di dekat sini, dan nangui hutan jenis ini paling suka menggali Blood Poria untuk dimakan, jadi pasti ada Blood Poria di dekat sini. Aku bisa menemukannya paling lama dalam waktu setengah jam. Jawab lelaki tua itu. Bisakah kamu menemukan Blood Poria hanya dalam waktu setengah jam? Ye Xuan tidak begitu percaya. Di kota Liuyun, tanaman Blood Tukahu bernilai 1002 tael perak. Orang biasa mungkin tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu sepanjang hidupnya. Lelaki tua di depannya berkata bahwa ia dapat menemukan Blood Tukahu dalam waktu setengah jam. Tidak ada orang normal yang akan mempercayainya. Kau tidak percaya, kan? Aku akan menunjukkan kemampuanku. Sambil berbicara, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah tas dari pinggangnya, membuka tas itu, dan meletakkannya di tanah. Seekor marmut, gemuk seperti anak nangui, merangkak keluar dari karung. Marmut ini berwarna hitam pekat dan bulat, sangat lucu. Si marmut melihat sekelilingnya, lalu menegakkan tubuh dan menatap ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu mengeluarkan kacang hitam dan memberikannya kepada marmut, lalu memerintahkan ayo. Gali kembali sepotong darah. Setelah marmut selesai mengunyah kacang hitam, ia menyelam ke semak-semak di dekatnya dan menghilang. Tas itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi marmut itu gemuk seperti anak nangui dan beberapa kali lebih besar dari tas itu. Secara logika, tas tersebut seharusnya tidak mampu menampung marmut. Tas binatang roh, tanya Ye Xuan sambil menunjuk tas itu. Ya, ini kantong binatang roh. Cepatlah, apakah dagingnya sudah siap? Orang tua itu terus menggosok tangannya, tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Tas binatang roh adalah sejenis harta karun spasial. Tas binatang roh seukuran telapak tangan dapat menampung binatang roh sebesar gunung. Itu adalah harta karun tak ternilai yang tidak dapat dibeli dengan uang. Orang tua itu menyimpan kantung binatang roh, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke tusuk sate, dan bertanya sambil meneteskan air liur, bolehkah saya makan sekarang? Karena lelaki tua ini memiliki tas binatang roh, identitasnya pasti luar biasa. Fakta bahwa dia tidak mencoba merebutnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat berakal sehat. Ye Xuan masih bersedia berteman dengan orang yang mampu dan tidak sombong, jadi tidak masalah memberinya beberapa tusuk sate. Oke, tusuk sate ini sudah siap. Cobalah dulu, kata Ye Xuan sambil menyerahkan tusuk sate dan mengambil satu untuk mulai memakannya. Lelaki tua itu menyambar tusuk sate itu dan memakan setengahnya dalam sekali suap. Ia mengunyahnya dengan mulut penuh dan bergumam, baunya sangat harum. Rasanya lebih enak daripada yang dibuat oleh koki Xian Weilou. Adik kecil, di restoran mana kamu bekerja sebagai koki? Aku akan pergi dan tinggal di sana selama setengah tahun. Hei, apa kau benar-benar mengira aku seorang juru masak? Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk menganggapnya sedikit lucu, tetapi dia tidak memperdulikannya dan bertanya, bisakah marmut itu benar-benar menemukan darah Tukahu? Perlukah aku menjelaskan lebih lanjut? Tikus pemburu obatku adalah yang terkuat di dunia. Tidak ada ramuan di surga dan di bumi yang tidak dapat digalinya. Jangankan tikus tanah berdarah, bahkan obat berharga dari gunung suci pun dapat digali olehnya. Kata lelaki tua itu dengan sangat bangga. Huho, sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Lelaki tua itu sangat pedas hingga ia menjulurkan lidahnya. Ia membalikkan tangan kanannya dan tiba-tiba sebuah kendi anggur giok muncul di tangannya. Ia mengangkat kepalanya dan menyesap anggur itu, bertepuk tangan dan berseru anggur yang enak dan makanan yang lezat, sangat nikmat. Nikmat. Ketika Ye Xuan melihat lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan sepanci anggur, dia mengangkat alisnya dan menebak bahwa itu pasti harta angkasa lainnya. Karena lelaki tua ini memiliki tas binatang roh,
tidak mengherankan jika ia juga memiliki harta angkasa untuk disimpan. Orang tua itu meneguk 2 teguk anggur, lalu menyerahkan kendi anggur itu kepada Ye Xuan dan memujinya, "Ayo. Minumlah. Ini adalah anggur abadi Yukuan dari Villa Yukuan. Kamu telah menghasilkan banyak uang hari ini." Ketika Ye Xuan mendengar kata-kata anggur peri Yukuan, alisnya terangkat lagi. Aku bertanya dalam hatiku, dari mana datangnya orang tua ini? Konon katanya Yukuan di Villa Yukuan merupakan mata air spiritual. Yukuan Xianyang merupakan anggur berkualitas yang diseduh dengan air mata air spiritual. Rasanya tidak hanya lembut, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kultivasi seseorang. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan hal baik yang tidak dapat dibeli dengan uang. 2 tahun lalu saya mendengar bahwa keluarga Nangong, salah satu dari 3 keluarga besar seni bela diri di kota Liuyun, menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan sebotol anggur peri Yukuan tetapi gagal. Sekarang, ada sebotol anggur terkenal seperti itu di hadapan saya. Ye Xuan mengambil kendi anggur dan bertanya, "Orang tua, ku dengar bahwa anggur abadi mata air giok bernilai sangat mahal. Apakah kau mencoba menipuku dengan sebotol anggur berlumpur?" "Hei, anak kecil, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Jika kau tidak mau meminumnya, kembalikan saja padaku. Aku tidak tega memberikan anggur yang begitu enak." Orang tua itu langsung mengerutkan kening. Ye Xuan menghindari telapak tangannya, memiringkan kepalanya ke belakang dan menyesapnya. Anggur yang lembut itu meluncur turun ke tenggorokannya dan masuk ke perutnya, seperti aliran udara segar yang memasuki tubuhnya, menyegarkan jiwanya. Tidak hanya itu, setelah anggur masuk ke lambung, ia mulai menyublimkan jejak energi spiritual, merasuki setiap bagian tubuh, membuat seluruh tubuh terasa segar dan bahagia tak terlukiskan. "Kita sepakat untuk minum 1 teguk saja, kembalikan anggurnya sekarang." Orang tua itu mengulurkan tangannya untuk meminta anggur abadi Yukuan. Ye Xuan tahu bahwa teko ramuan abadi Yukuan ini adalah barang yang bagus, jadi dia tertawa dan berkata, "Saya tidak bisa merasakannya sama sekali setelah menyesapnya. Biar saya coba lagi." "Hei, anak kecil, kenapa kau begitu licik?" Orang tua itu berkata dengan tidak senang, "Aku hanya punya kendi anggur abadi Yukuan ini, cepat kembalikan, jangan bersikap tidak tahu malu sepertiku, percaya atau tidak, aku akan memukulmu." "Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu. Lihat betapa pelitnya dirimu." Ye Xuan mengerucutkan bibirnya dan menyerahkan kendi anggur itu kembali padanya. Orang tua itu mengambil kembali kendi anggur, tersenyum puas, dan mengulurkan tangan untuk mengambil tusuk sate di rak kayu. Ye Xuan sigap dan cekatan. Ia mengulurkan tangan dan mengambil semua selusin tusuk sate di tangannya dan mulai memakannya dalam suapan besar. "Hei, apa yang kau lakukan, bocah? Berikan aku tusuk daging itu." Lelaki tua itu menyeringai cemas. "Aku memanggang tusuk sate itu dengan keterampilanku sendiri, jadi mengapa aku harus memberikannya kepadamu?" Ye Xuan tidak tergerak dan terus mengunyah dengan mulut penuh. "Kita baru saja sepakat bahwa aku akan membantumu memurnikan pil kondensasi Qi, dan kau tinggal memberikan makanan lezat itu kepadaku." Lelaki tua itu sudah mencicipi rasa tusuk sate itu, dan dia juga ketagihan, dan mulutnya berair karena keserakahan. Ye Xuan mengulurkan telapak tangannya dan bertanya, "Di mana pil kondensasi Qi? Bukankah sudah kukatakan padamu, begitu aku menemukan tikus tabib dan menggali darahnya, aku akan memurnikannya untukmu?" Jawab lelaki tua itu. "Oh, kalau begitu kamu gali dulu. Setelah kamu selesai memurnikan pil kondensasi Qi, aku akan membantumu memanggangnya." Ye Xuan melanjutkan memakan tusuk sate itu dengan santai. "Hei, bagaimana mungkin aku, dengan sifat pemarahku yang meledak-ledak, bertemu dengan anak yang tidak tahu malu sepertimu?" Orang tua itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan marah, "Aku tidak akan mendengarkan kata-katamu atau nasihatmu. Apakah kau pikir aku akan tertipu oleh tipu dayamu?" Ye Xuan mengangkat bahu dan memakan tusuk sate itu dengan santai. "Ya, benar, aku akan membelinya." Lelaki tua itu langsung kehilangan kesabarannya, menggosok-gosok tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Katakan padaku. Apa yang kau inginkan sebagai imbalan karena membagi tusuk sate itu denganku?" Ye Xuan terkekeh, diam-diam berpikir bahwa lelaki tua ini benar-benar seorang pecinta kuliner. Dia menyerahkan tusuk sate dan berkata, "Aku akan minum anggurnya, dan kamu makan dagingnya." Buat kesepakatan, orang tua itu menepuk tanah dengan telapak tangannya, dan di tengah-tengahnya, sebuah meja kopi kayu phoenix yang diukir dengan indah tiba-tiba muncul di tanah. Telapak tangannya menghantam meja kopi dengan suara pop yang nyaring. Kemudian dia mengambil piring dan menaruhnya di meja kopi, lalu meletakkan kendi anggur di sampingnya. Akhirnya, dia mengetuk piring dengan jarinya dan mendesak, "Ayo, taruh tusuk sate di sini, dan kendi anggur di sini juga. Kamu minum anggurnya, dan aku akan makan dagingnya." Menukar tusuk sate panggang dengan Yukuan Xianjiu yang tak ternilai harganya adalah keuntungan besar dari sudut pandang manapun.
Ye Xuan segera menaruh tusuk sate di piring, lalu meraih anggur peri Yukuan dan meneguknya banyak-banyak. Orang tua itu segera mengambil tusuk sate dan melahapnya dengan lahap. Cara makannya cukup kasar dan dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang alkemis yang bisa memurnikan pil kondensasi Qi. Mereka berdua makan banyak. Orang tua itu terutama makan sate panggang, dan mulutnya penuh minyak. Ye Xuan meminum anggur abadi mata air giok dengan penuh semangat, mengisi perutnya dengan energi spiritual. Pelan-pelan, pelan-pelan, sisakan sedikit untukku. Orang tua itu mengambil anggur abadi Yukuan dan menyesapnya, lalu menaruhnya kembali di atas meja kopi. Kemudian Ye Xuan mengambilnya dan meminumnya lagi. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, Ye Xuan telah minum cukup air, melempar kendi anggur ke samping, berbaring di batu biru besar dan bersendawa untuk waktu yang lama. Dengan baik, lelaki tua itu selesai memakan tusuk sate, mengambil botol anggur dan menuangkannya ke dalam mulutnya, tetapi tidak setetes pun yang keluar. Ia hanya bisa mendecakkan bibirnya dan berkata, "Kau benar-benar pemborosan. Anggur yang begitu baik telah kau sia-siakan." Bagi orang tua, Yukuan Xianyang adalah anggur enak yang perlu dinikmati perlahan. Namun bagi Ye Xuan, anggur abadi Yukuan adalah energi spiritual, yang lebih murni daripada ramuan dan sempurna untuk dibudidayakan. Ye Xuan bersendawa 2 kali, menggelengkan kepalanya untuk membangunkan dirinya, dan segera duduk bersila, mengaktifkan jiwa bela dirinya untuk menyerap energi spiritual di perutnya untuk berkultivasi. Setelah menghabiskan tusuk sate, lelaki tua itu masih belum puas. Ia duduk di sebelah Ye Xuan dan mengobrol, "Adik kecil, apa nama makanan lezat ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ini sama sekali bukan hidangan dari benua Kyushu. Anda akan terkejut jika pernah melihatnya sebelumnya." Ye Xuan berpikir seperti itu dalam hatinya, tetapi dia mulai berbicara omong kosong. "Makanan lezat ini adalah ciptaan asliku. Bernama tusuk sate ini hanya dapat ditemukan di surga. Berapa kali kamu dapat menemukannya di dunia? Singkatnya, lucuan. Nama yang bagus sekali. Rasanya juga unik. Saya sudah mencoba semua makanan lezat di dunia, tetapi baru hari ini saya bisa mencicipinya. Sayang sekali dalam hidup." Orang tua itu mengacungkan jempol tanda kagum, lalu akhirnya berkata sambil tersenyum, "Jumlahnya masih terlalu sedikit. Bagaimana kalau kamu memanggangnya lagi, adik kecil? Apakah Anda seorang yang rakus? Anda menghabiskan hampir 10 kilogram daging itu sendirian." Ye Xuan mengeluh dalam hatinya dan berkata dengan tidak senang, "Tidakkah kau lihat aku sedang berlatih? Kau terus mengomel dan menggangguku. Jika aku menjadi gila, apakah kau akan bertanggung jawab? Bertanggung jawablah. Kalau kamu sampai gila, cacat atau tidak berguna, aku yang akan menanggung biaya pengobatanmu." Ucap lelaki tua itu dengan nada tidak setuju. "Orang tua, apakah kau sedang mengutukku?" Ye Xuan memutar matanya, tetapi dia telah berlatih dengan mata tertutup, jadi itu tidak ada gunanya. "Tidak ada kutukan, tidak ada kutukan." Orang tua itu ingin terus berbicara, tetapi pada saat ini, tikus pemburu obat yang hitam dan bulat itu kembali, sambil menyeret sepotong poria kokos darah. Tikus pencari obat menyeret buah kelapa berporia darah di depan lelaki tua itu dan mengangkat 2 kaki depannya yang kecil untuk meminta pujian. Orang tua itu mengambil seekor kacang hitam dan memberikannya kepadanya, kemudian mencengkeram bulu di belakang lehernya, mengangkatnya, dan memasukkannya kembali ke dalam kantong binatang roh. Setelah mengambil kembali tikus pencari obat, lelaki tua itu mengambil tukahu darah dan berkata kepada Ye Xuan, "Adik kecil, kamu lihat tukahu darah itu telah digali. Aku akan membuat ramuan untukmu dan kamu bisa memanggang dagingnya. Bagaimana? Makanan hanya akan terasa lezat jika jumlahnya sedikit dan tidak cukup untuk dimakan. Jika Anda bosan, makanan tersebut akan menjadi membosankan." Ye Xuan berpikir sejenak dan segera menemukan sebuah ide. Apa gunanya hanya makan tusuk sate? Mengapa tidak makan sesuatu yang lain? Ada lagi. Ayo, panggang, panggang. Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa ada makanan lezat lainnya, dia tersenyum seperti anak kecil. "Kalau begitu kita sepakat. Aku akan membuat makanannya dan kau akan membuat pilnya. Jangan menipuku," kata Ye Xuan. "Tentu saja, aku akan menunjukkan kemampuanku sekarang," kata lelaki tua itu sambil melangkah mundur 3 langkah, mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya keluar sambil berteriak, "Keluarlah. Tungku api roh penyu." Begitu teriakan itu berakhir, sebuah tungku obat raksasa setinggi 10 kaki dan lebar 3 kaki tiba-tiba muncul, jatuh ke tanah, dan mengeluarkan suara bang yang keras. Seluruh tungku alkimia terbuat dari perunggu dan antik. Bentuknya seperti kura-kura naga yang membawa tungku alkimia berbentuk persegi. Gambar kura-kura naga sangat jelas, dengan 4 kaki di atas tanah, memberi orang rasa stabilitas. Ketika Ye Xuan melihat tungku obat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan mata terbuka lebar. Belum lagi yang lainnya, tungku obat ini saja sudah luar biasa.
Bahkan alkemis paling terkenal di kota Liuyun tidak dapat menggunakan tungku obat ajaib seperti itu. Orang tua itu menggerakkan jarinya, menempelkannya ke bibir, lalu meniup. Dengan sekali tiupan, bola api pun menyala di ujung jari. Orang tua itu membakar tungku obat, menyalakan api, lalu mengambil poria darah dan melemparkannya ke dalam tungku. Dia benar-benar mulai memurnikan obat di rawa pegunungan yang dalam ini. Kemudian, lelaki tua itu mengulurkan tangannya ke Ye Xuan dan berkata, "Sui Yuelan, berikan padaku." Melihat gerakan terampil lelaki tua itu dalam memurnikan obat, Ye Xuan tidak ragu dan mengeluarkan Sui Yuelan dan menyerahkannya. Orang tua itu meraih Sui Yuelan di udara dan menunggu sejenak sebelum melemparkannya ke dalam tungku obat. Setelah itu, ia memasukkan lebih dari selusin obat tambahan ke dalam tungku obat satu demi satu. Di dalam tungku api roh penyu, api berkobar hebat, dengan cepat memurnikan kekuatan obat dari ramuan spiritual. Ye Xuan membuka matanya lebar-lebar dan memperhatikan seluruh proses lelaki tua itu memurnikan obat, tidak melewatkan satu detail pun. Setelah lelaki tua itu memasukkan semua ramuan ke dalam tungku alkimia, dia terus-menerus menyuntikkan lebih dari 100 mantra ke dalam tungku sebelum dia berhenti dan menatap Ye Xuan. Jika api menyala selama sehari semalam, pil kondensasi Qi akan siap. Di mana makanan lezat yang kau janjikan padaku? Baiklah, aku akan pergi berburu. Ye Xuan berkata demikian lalu berdiri dan berjalan menuju hutan. Tidak lama kemudian, Ye Xuan kembali dengan seekor burung pegar dan memetik beberapa jamur liar. Ye Xuan pertama-tama mencuci bahan-bahan di tepi sungai, mencuci jamur liar dan menyisihkannya, lalu mulai membersihkan andalam burung pegar. Orang tua itu datang untuk menonton, mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu tidak mencabuti rambutnya?" Ye Xuan tersenyum tipis, tidak mengatakan apapun, dan melanjutkan pekerjaan yang ada. Setelah mengeluarkan andalam ayam, mereka mulai memasukkan jamur liar, garam, jahe cincang, dan bumbu-bumbu lainnya ke dalam perut ayam. Perut ayam kemudian ditutup dan akhirnya burung pegar dibungkus dengan lumpur hingga menjadi bola lumpur dan dipanggang di atas api. Orang tua itu mengerutkan kening dan bertanya dengan serius, "Jika rambutnya tidak dicabut dan ditutupi lumpur dan dibuat kotor, apakah masih bisa dimakan?" "Kau akan tahu sebentar lagi." Ye Xuan tidak menjelaskan banyak hal, tetapi yang pasti, kelezatan ini begitu lezatnya hingga orang-orang akan menelan lidah mereka. Meski cara membungkusnya dengan lumpur terlihat aneh, namun kelezatan ini merupakan sajian terkenal di masa lalu, yang disebut ayam pengemis. Legenda mengatakan bahwa metode memasak ini secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang pengemis yang tidak memiliki peralatan memasak. Burung pegar itu dipanggang di api selama setengah jam. Ketika Ye Xuan melihat bahwa dagingnya sudah matang sempurna, ia menarik bola lumpur yang keras itu keluar dari api. Orang tua itu mendekat dan menatap bola lumpur itu. Ye Xuan menggunakan tongkat untuk memukul bola lumpur itu hingga terbuka, dan seketika aroma harum pun tercium keluar. Orang tua itu menghirup aromanya dalam-dalam dan berkata dengan takjub, baunya sangat harum. Dan bulu ayamnya juga bersih sekali. Tepat seperti yang dilihat lelaki tua itu, setelah bola lumpur itu dipecahkan, tidak ada sehelai bulu ayam pun pada ayam yang ada di dalamnya. Hal ini dikarenakan bulu-bulu ayam tersebut telah terlilit lumpur, dan kini lumpur tersebut telah terbakar dengan keras, sehingga begitu lumpur terkelupas, dengan sendirinya bulu-bulu ayam tersebut akan ikut tercabut. Ye Xuan mengeluarkan ayam pengemis itu dari cangkang lumpur dan meletakkannya di atas piring di atas meja kopi. Lumayan, lumayan, lelaki tua itu mencium aromanya dan tak dapat menahan nafsu makannya lagi. Ia menggosok-gosok tangannya dan ingin mulai makan. Jangan tidak sabar, Ye Xuan menghentikannya dan memotong perut ayam pengemis itu dengan belati. Aroma yang lebih kuat langsung tercium dari perut ayam. Aroma ayam yang bercampur dengan aroma jamur liar begitu kuat hingga membuat orang meneteskan air liur. Orang tua itu sudah sangat rakus saat mencium aroma ayam, kini saat mencium aroma jamur liar, matanya terbelalak dan menepuk meja kopi sambil berseru kegirangan, "Kok bisa baunya seenak ini?" "Coba saja," kata Ye Xuan sambil tersenyum. Orang tua itu tidak dapat menahan diri lagi dan segera mengambil sepotong jamur dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah, dia membelalakkan matanya dengan ekspresi berlebihan, seolah-olah dia telah memakan makanan paling lezat di dunia. Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Orang tua itu tidak dapat lagi menahan diri dan mengambil ayam milik pengemis itu dan mulai memakannya. Ye Xuan juga dengan cepat merobek setengah ayam pengemis itu dan mulai memakannya dengan lahap. Tak lama kemudian, ayam milik pengemis itu pun habis dimakan. Setelah makan, lelaki tua itu masih merasa belum cukup makan, jadi dia menjilati ke-10 jarinya. "Ini luar biasa. Sepanjang hidupku, aku belum pernah mencicipi makanan lezat seperti ini. Aku merasa hidupku sia-sia." Orang tua itu memuji makanan itu tanpa henti dan bertanya dengan senyum ramah, "Adik kecil, kamu koki di restoran mana?"
Aku harus tinggal di sana selama 3 tahun. Ye Xuan memutar matanya dan menjawab, saya bukan juru masak. Apa, kamu bukan juru masak? Sungguh pemborosan bakat. Kamu bisa membuat makanan lezat seperti itu, tetapi kamu tidak menjadi koki. Kamu menyia-nyiakan bakat yang begitu bagus. Apakah kamu tidak malu? Orang tua itu menceramahinya dengan marah. Ye Xuan dimarahi begitu keras hingga dia benar-benar frustrasi dan tidak dapat membantah. Api di tungku api roh penyu terus menyala, dan butuh 1 hari 1 malam lagi untuk membuat pil tersebut. Ye Xuan meminum sepanci penuh anggur abadi Yukuan, dan perutnya dipenuhi dengan energi spiritual. Jika Anda tidak segera memurnikan dan menyerap energi spiritual, energi tersebut akan hilang perlahan-lahan. Oleh karena itu, Ye Xuan segera duduk bersila dan mulai melatih keterampilannya menyerap energi spiritual untuk kultivasi. Setelah energi spiritual diserap oleh meridian, ia mengalir di sepanjang meridian, melewati 8 meridian luar biasa untuk menyelesaikan sirkulasi besar, dan akhirnya mengembun menjadi ki sejati dan berkumpul di dantian. Semakin banyak ki sejati berkumpul di dantian, perlahan berputar di sekitar dantian untuk membentuk siklon ki sejati. Kecepatan putaran siklon ki menjadi semakin cepat dan aliran ki terkompresi dan menyatu dalam siklon. Ketika siklon ki dikompresi hingga ekstrim, dantian bergetar hebat, dan 2 ki tingkat pertama bergabung menjadi 1 ki tingkat kedua. Ki sejati tingkat kedua melesat keluar dari siklon, melepaskan aura yang beberapa kali lebih kuat daripada ki sejati tingkat pertama. Wilayah itu langsung hancur. Alam Ki Wu tingkat kedua. Ye Xuan terus berlatih dengan mata tertutup untuk mengkonsolidasikan kultivasinya, dengan senyum tipis muncul diam-diam di sudut mulutnya. Setelah terobosan alam, api di tungku api roh penyu menyala selama sehari semalam, dan akhirnya pil pun terbentuk. Orang tua itu mengedarkan energi sejatinya dan menamparkan tungku api roh penyu dengan telapak tangannya, yang menimbulkan suara berdengung. 3 pil kondensasi ki terbang keluar dari mulut kura-kura naga perunggu dan tertangkap di tangan lelaki tua itu. Orang tua itu dengan santai melemparkan 3 pil kondensasi ki kepada Ye Xuan yang sedang berlatih dengan mata tertutup, dan berkata, sudah selesai, ambillah. Ye Xuan membuka matanya, mengambil 3 pil kondensasi ki, menempelkannya ke hidungnya dan mengendusnya. Tiba-tiba, aroma obat yang kuat tercium ke hidungnya, yang jauh lebih kuat daripada pil kondensasi ki yang didistribusikan oleh keluarga. Jelas saja, pil kondensasi ki yang disempurnakan lelaki tua itu memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada milik keluarga Ye. Ye Xuan memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga dan menelan 3 pil kondensasi ki dan terus melatih keterampilannya. Setelah pil kondensasi ki memasuki perut, ia berubah menjadi kekuatan obat yang melonjak, mengalir ke meridian, memperkuat anggota tubuh dan tulang, mengalir melalui 8 meridian luar biasa, dan akhirnya berkumpul di dantian, mengembun menjadi ki sejati. Di dantian, semakin banyak ki sejati berkumpul, membentuk siklon ki sejati sekali lagi. Selain itu, ia adalah siklon yang dibentuk oleh ki sejati tingkat kedua, dan energi yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat daripada siklon tingkat pertama. Siklon berputar dengan kecepatan tinggi, memampatkan dan menyatukan kembali ki sejati tingkat kedua. Saat siklon dikompresi hingga ekstrim, ki sejati tingkat ketiga muncul, melesat keluar dari siklon, dan menerobos penghalang alam. Mengandalkan kekuatan obat yang dahsyat, dia berhasil menerobos ke alam Ki Wu tingkat ketiga. Dalam sehari, Ye Xuan terus-menerus membuat terobosan di alam. Dia perlahan menghembuskan napas keruh, dan kegembiraan di wajahnya menjadi semakin kuat. Hanya dalam waktu 10 hari, ia berhasil menembus level ke-9 dari pemurnian tubuh ke level ketiga dari alam Ki Wu. Jika orang luar tahu tentang kecepatan kultivasi yang mengerikan ini, mereka mungkin akan terkejut. Setelah menerobos alam, Ye Xuan terus berlatih selama setengah hari untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Baru pada pagi hari berikutnya Ye Xuan terbangun dari meditasinya. Ia pergi ke sungai, mandi, minum air, lalu berlatih ilmu pedang di tepi sungai. Tiba-tiba terdengar suara bang yang teredam dari belakang. Tanah berguncang seolah ada sesuatu yang berat menimpa tanah. Ye Xuan segera menoleh ke belakang dan melihat seekor serigala cakar merah tergeletak di tanah, mati. Kemudian, lelaki tua rakus yang kutemui kemarin melompat ke samping serigala bercakar merah dan berkata, "Bagaimana, adik kecil? Bisakah kau memasak daging serigala?" Ye Xuan tidak menjawab perkataan lelaki tua itu, dan seluruh perhatiannya terpusat pada serigala bertaring cakar merah. Serigala cakar merah tercatat dalam Atlas of Myriad Beasts sebagai monster tingkat kedua Ki Wu, 1 tingkat lebih kuat dari ular piton bersisik hitam. Ia adalah monster yang sangat kuat. Jika itu monster, ia memiliki jiwa binatang dan mungkin juga memiliki pil monster. Serigala bertaring cakar merah lebih kuat dari ular piton bersisik hitam. Jika dimakan dan menjadi roh bela diri, bukankah akan lebih kuat? Ye Xuan bergegas mendekat dan berjongkok untuk memeriksa serigala cakar merah.
Saat seni jiwa Kaisar Jiuxiao aktif, dia segera menemukan bahwa jiwa binatang serigala bertaring cakar merah telah menghilang. Jelasnya, setelah monster itu mati, jiwanya akan cepat hilang. Sungguh disayangkan, serigala bercakar merah, yang lebih kuat dari ular piton bersisik hitam, terbuang sia-sia seperti ini. Ye Xuan tiba-tiba mendapat ide dan berdiri serta berkata dengan wajah serius, daging ini sudah tidak segar lagi. Bukan hal baru, aku baru melakukannya tadi malam, dan itu bukan hal baru. Mata lelaki tua itu langsung terbelalak. Apakah Anda akan menggunakan bahan obat yang sudah kadaluarsa untuk membuat obat? Ye Xuan bertanya alih-alih menjawab. Tidak, jawab lelaki tua itu dengan serius. Begitu pula denganku. Ye Xuan mengangkat kepalanya dengan ekspresi sombong di wajahnya. Itu masuk akal, itu masuk akal. Orang tua itu mengacungkan jempol dan sangat setuju dengan sudut pandang Ye Xuan. Hanya dengan persyaratan yang paling ketat, karya yang paling ekstrim dapat dihasilkan. Aku akan mencari yang baru sekarang. Tunggu saja, aku akan segera kembali. Sambil berkata demikian, lelaki tua itu segera berlari ke dalam hutan untuk memburu monster itu. Ye Xuan tidak dapat menahan tawa saat dia melihat lelaki tua aneh itu melarikan diri. Meskipun lelaki tua aneh ini berpakaian sangat rapi, dan pakaiannya terbuat dari sutra lembut yang terbaik, ia memiliki temperamen aneh dan bertingkah laku santai, persis seperti bocah tua yang nakal. Setelah lelaki tua itu pergi, Ye Xuan menggunakan pedangnya untuk membelah serigala cakar merah, mencari pil ibel. Awalnya aku hanya mencari-cari saja, namun tak disangka ternyata aku benar-benar menemukan sebuah pil ajaib, sebesar buah kenari, permukaannya licin dan berwarna tanah kekuningan. Nilai pil ibel lebih tinggi daripada ramuan spiritual. Pil ibel primer dapat ditukar dengan setidaknya 3 pil kondensasi Qi di pasar seni bela diri di kota Liuyun. Ye Xuan menyingkirkan pil ibel. Tak lama kemudian, terdengar teriakan dari langit, dan sebuah sosok melompat dari jarak 100 kaki. Wah! Dengan suara keras, seekor serigala cakar merah lainnya jatuh ke tanah, mengguncang tanah. Lelaki tua berwajah bulat yang tamak itu melompat ke tanah, menunjuk serigala bercakar merah yang baru saja dilemparnya, dan berkata, yang ini pasti masih segar, dia baru saja mati karena jatuh. Lihat, dia baru saja mati sekarang. Ye Xuan melangkah maju dan melihat bahwa serigala bertaring cakar merah itu memang baru saja mati. Jika Anda ingin melahap jiwa binatang, Anda harus melakukannya segera, jika tidak, jiwa binatang akan lenyap. Ye Xuan tidak ingin lelaki tua itu mengetahui rahasianya, jadi dia mengangguk dan berkata, memang masih segar. Namun, bubuk jahe yang kubawa sudah habis, dan tanpa bubuk jahe, aku tidak bisa menghilangkan bau amis daging serigala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya hanya bisa merepotkan Anda untuk mencari jahe liar. Jika Anda melihat jamur yang bisa dimakan, jamur, atau sayuran liar lainnya, silakan petik juga, kata Ye Xuan sambil merentangkan tangannya. Mulut lelaki tua yang rakus itu berair ketika ia memikirkan jamur liar di ayam pengemis kemarin, dan ia langsung setuju, baiklah. Aku akan segera ke sana. Setelah berkata demikian, dia berlari lagi ke dalam hutan. Ye Xuan memandang punggungnya yang agak aneh dan berpikir bahwa lelaki tua ini benar-benar berusaha keras untuk mendapatkan sedikit makanan. Setelah lelaki tua itu pergi, Ye Xuan segera mengaktifkan teknik jiwa Kaisar 9 Surga untuk melahap jiwa serigala bertaring cakar merah. Di bawah kekuatan melahap seni jiwa Kaisar 9 Langit, jiwa binatang serigala cakar merah dengan cepat tersedot ke dalam dantian dan diubah menjadi jiwa bela diri yang baru. Roh serigala cakar merah melolong ke langit, dan berdiri di 3 arah bersama elang berbulu darah dan ular piton bersisik hitam, membentuk tripod berkaki 3. Setelah serigala cakar merah menjadi roh bela diri, ia dipengaruhi oleh seni jiwa Kaisar 9 Langit dan mulai menumbuhkan surai ungu tua, tampak semakin kuat dan ganas. Setelah melahap jiwa binatang, Ye Xuan memotong sepotong besar daging serigala, lalu menggunakan keterampilan pedangnya untuk memotong daging serigala menjadi irisan setipis sayap jangkrik, dan terakhir merendam irisan tersebut dengan bumbu. Tepat saat daging serigala dipotong, lelaki tua rakus itu kembali seperti embusan angin dan mengeluarkan setumpuk jahe liar, jamur, dan sayuran liar dari tas penyimpanannya. Ye Xuan sama sekali tidak sopan. Dia menunjuk bahan-bahan di tanah dan berkata, cuci bersih dan giling jahe liar menjadi jahe cincang. Hei, anak kecil, kau pikir aku pembantu dapur? Lelaki tua serakah itu langsung meniup jenggotnya dan melotot. Kau tidak mengerti ini, kan? Hanya makanan yang kau buat sendiri yang paling lezat. Kau bilang kau tidak bisa memasaknya, jadi aku memberimu kesempatan untuk mencicipi makanan yang telah kau buat. Ye Xuan berkata seperti biasa. Begitukah? Tanya lelaki tua itu dengan bingung. Kalau begitu aku ingin bertanya kepadamu, apakah ramuan yang kamu buat lebih baik, atau ramuan yang dibuat orang lain lebih baik? Tentu saja, yang aku sempurnakan adalah yang terbaik. Jawab lelaki tua itu tanpa ragu.
Jadi, makanan akan terasa lebih nikmat jika kamu membuatnya sendiri. Ye Xuan menghabiskan sup ayam buatan lelaki tua rakus itu hingga ia merasa pusing. Itu masuk akal. Itu masuk akal. Orang tua yang rakus itu mulai mencuci bahan-bahan tersebut sambil berbicara, lalu mengeluarkan lumpang yang biasa digunakan untuk menumbuk obat, memasukkan jahe liar ke dalamnya, dan mulai menumbuknya dong dong dong. Setelah beberapa saat, semua jahe liar ditumbuk menjadi bubuk jahe. Ye Xuan mengambil jahe cincang, menaburkannya ke dalam daging serigala yang sudah direndam, dan mengaduknya hingga rata. Orang tua itu mendekat dan bertanya, apakah kamu akan membuat tusuk sate? Tidak ada tusuk sate hari ini, jawab Ye Xuan. Tidak ada tusuk sate. Mata lelaki tua itu berbinar, mengetahui bahwa ada trik baru, dan segera bertanya dengan penuh semangat, apa yang akan kita lakukan kali ini? Ye Xuan menegakkan punggungnya dan berkata dengan nada sombong, akulah satu-satunya orang di dunia yang tahu cara membuat teppanyaki. Ayo, keluarkan tungku roh kura-kura itu. Lautan awan pegunungan. Di bawah tirai air terjun yang mengalir tak henti-hentinya, ada tungku alkimia antik yang menyemburkan api yang berkobar. Di depan api unggun, seorang lelaki tua dan seorang anak lelaki duduk tegak, memanggang daging serigala dengan dinding api kompor api roh penyu, berbincang dan tertawa sambil makan dan minum. Yang tua dan yang muda secara alami adalah orang tua yang rakus dan Ye Xuan. Mereka berdua makan dan minum sambil ngobrol dan tertawa, dan tidak berpikir ada yang salah. Namun, jika orang lain tahu bahwa mereka berdua benar-benar menggunakan tungku harta karun langka yang terkenal di benua Kyushu untuk memanggang daging, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga mata mereka menjadi buta. Di punggung kura-kura naga di dalam tungku api roh kura-kura, terdapat irisan daging serigala setipis sayap jangkrik. Panas yang dipancarkan oleh api di tungku membuat daging serigala itu berdesis. Orang tua itu memasukkan sepotong daging serigala ke dalam mulutnya dan berseru, ini luar biasa. Adikku, teppanyaki satu-satunya di duniamu begitu lezat hingga tak terlukiskan. Bahkan sayuran liarnya pun lezat. Ye Xuan menggigit daging serigala, menyesap anggur magnolia, mendecakkan bibirnya, mulutnya penuh dengan energi spiritual yang memabukkan. Orang tua rakus ini tidak hanya tahu cara membuat ramuan, tetapi ia juga memiliki sejumlah besar minuman keras dan anggur terkenal. Titik. Dia telah menghabiskan semua anggur Yukuan Xianyan miliknya sebelumnya, dan sekarang dia mengeluarkan sepanci anggur Qionghua. Ye Xuan menjadi semakin tidak sopan dan meminumnya dalam tegukan besar. Anak muda, siapa namamu, di mana kamu tinggal, berapa hektar tanah yang kamu miliki, berapa banyak sapi yang ada di tanah itu, dan apakah kamu sudah menikah? Orang tua itu tiba-tiba mengajukan serangkaian pertanyaan yang panjang. Apa, kamu tidak punya cucu perempuan atau semacamnya yang ingin menikah denganku, kan? Ye Xuan bertanya dengan curiga. Aku tidak punya cucu perempuan, kalau tidak, aku pasti akan menikahimu. Orang tua itu memikirkannya, lalu membanting meja dan memutuskan meskipun aku tidak memiliki cucu perempuan, aku telah memutuskan untuk memperkenalkanmu ke restoran Xianwei di kota Liuyun untuk menjadi koki. Tidak, Ye Xuan menolak tanpa ragu. Setelah melalui banyak kesulitan, aku terlahir kembali di dunia yang menghormati seni bela diri, tetapi di luar pikiranku, aku menjadi seorang juru masak. Kenapa kamu tidak pergi saja? Kamu punya bakat memasak yang hebat, tapi kamu malah menyia-nyiakannya seperti ini. Apa kamu tidak malu? Pria tua itu menceramahinya dengan raut wajah kecewa. Ya, aku malu. Aku sangat malu. Biarkan aku terus merasa malu. Ye Xuan menjawab dengan santai. Kau benar-benar membuatku marah. Lelaki tua itu meniup jenggotnya dan melotot, berteriak dengan marah, katakan padaku. Siapa namamu? Aku akan datang ke rumahmu dan memberimu pelajaran suatu hari nanti. Ye Xuan memutar matanya dan berpikir dalam hati, kalau kamu mau datang untuk mendapat makanan dan minuman gratis, bilang saja. Nama belakangku Ye Mingxuan, bagaimana denganmu, orang tua? Ye Xuan, aku sudah mengingatnya. Sedangkan aku, kau bisa memanggilku Tuan Gu. Lelaki tua itu membelai janggut putihnya dan berkata dengan bangga. Pak Tua Gu, kemarilah dan minum lagi, sapa Ye Xuan dengan santai. Siapa itu Pak Tua Gu? Itu Tuan Gu, Tuan Gu. Tuan Gu mengoreksi dengan serius. Baiklah, Lao Gu. Ye Xuan tidak dapat menahan tawa ketika melihat ekspresi frustrasinya. Ngomong-ngomong, lelaki tua serakah ini benar-benar pandai memurnikan obat, dan tidak berlebihan jika disebut sebagai master. Namun kepribadiannya terlalu aneh, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang guru. Dia memiliki wajah bulat yang ceria dengan rambut putih dan penampilan yang awet muda. Dalam beberapa hari berikutnya, setiap kali tiba saatnya makan, Tuan Gu akan muncul tepat waktu dan membawa monster yang baru saja diburunya. Ye Xuan juga senang karena ada yang membantunya memburu monster. Dia minum anggur, makan daging, dan melahap jiwa binatang buas setiap hari.
Terlebih lagi, level monster yang dimakannya menjadi semakin tinggi, dari serigala bertaring cakar merah tingkat kedua tingkat Kiwu di awal, hingga katak emas pemakan tingkat keempat tingkat Kiwu di kemudian hari. Terlebih lagi, Guru Gu membawa bencana ke sarang serigala. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Ye Xuan menciptakan lebih dari selusin roh bela diri serigala bertaring cakar merah. Saat jumlah roh bela diri meningkat, Ye Xuan menemukan masalah serius. Ketika jumlah jiwa bela diri melebihi 3, kecepatan kultivasinya menurun bukannya meningkat. Semakin tinggi semangat bela diri yang dimiliki seseorang, semakin lambat pula kecepatan latihannya, hingga menjadi selambat kura-kura. Setelah beberapa penelitian, Ye Xuan akhirnya menemukan alasannya. Memiliki banyak jiwa bela diri memang akan mempercepat penyerapan energi spiritual dari langit dan bumi. Alasan mengapa jiwa bela diri kembar begitu kuat adalah karena mereka menyerap energi spiritual langit dan bumi hampir 2 kali lebih cepat daripada jiwa bela diri tunggal. Namun, ketika jumlah jiwa bela diri melebihi 3, kecepatan penyerapan energi spiritual meningkat sangat sedikit. Sebaliknya, atribut jiwa bela diri menjadi kacau, dan jiwa bela diri mulai bersaing untuk mendapatkan energi spiritual, menyebabkan kecepatan kultivasi melambat. Lagi pula, semakin banyak semangat bela diri yang dimiliki seseorang, semakin lambat kecepatan kultivasinya. Untuk situasi ini, bab berikutnya dari seni jiwa Kaisar Jiuxiao, pemurnian jiwa, memberikan penjelasan dan solusi. Bab pemurnian jiwa dapat memurnikan jiwa bela diri menjadi esensi jiwa bela diri, menyuntikkannya ke dalam jiwa bela diri utama, dan menggunakannya untuk meningkatkan mutu jiwa bela diri utama. Menurut uraian dalam bab pemurnian jiwa, ada banyak cara untuk memurnikan jiwa bela diri, yang perlu dijelajahi secara perlahan. Misalnya, ada hubungan kompatibilitas antara jiwa bela diri, dan esensi jiwa bela diri dengan atribut yang sama lebih mungkin untuk meningkatkan mutu jiwa bela diri utama. Namun, jika jiwa bela diri dengan atribut yang saling bertentangan diintegrasikan secara paksa ke dalam jiwa bela diri utama, peningkatan yang diperoleh akan sangat kecil. Ye Xuan segera mulai mencoba menyempurnakan jiwa bela dirinya. Pertama, berlatihlah bab pemurnian jiwa untuk memurnikan jiwa bela diri serigala bertaring cakar merah menjadi saripati jiwa bela diri, lalu menyuntikkannya ke dalam jiwa bela diri serigala bertaring cakar merah lainnya. Setelah esensi itu menyatu ke dalam jiwa bela diri serigala cakar merah, seberkas cahaya berkelap-kelip di tubuh serigala cakar merah, dan pola cahaya jiwa bela diri itu pun bertambah pesat, tetapi masih agak jauh dari kata menembus tingkatan. Ye Xuan terus menyempurnakan jiwa bela dirinya dan memadukan tetes kedua esensi jiwa bela dirinya ke dalam jiwa bela diri serigala cakar merah. Pola cahaya jiwa bela dirinya terus berkembang. Ketika tetes ketiga esensi menyatu ke dalam jiwa bela diri serigala cakar merah, pola cahaya jiwa bela diri di bawah jiwa bela diri serigala cakar merah bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, menghasilkan pola cahaya ketiga, dan berevolusi menjadi jiwa bela diri tingkat ketiga setingkat manusia. Setelah menembus tingkat manusia ketiga, roh bela diri serigala cakar merah ini menjadi semakin kuat dan agung. Melihat peningkatan mutu jiwa bela dirinya, Ye Xuan sangat gembira dan terus memurnikan serigala cakar merah yang tersisa menjadi esensi jiwa bela diri dan menggabungkannya ke dalam serigala cakar merah. Tetes demi tetes saripati jiwa bela diri melebur ke dalam serigala cakar merah. Pola cahaya jiwa bela diri serigala cakar merah meningkat pesat. Setelah terus-menerus menyerap 12 tetes esensi, akhirnya menembus tingkatan lagi, menghasilkan pola cahaya keempat dan berevolusi menjadi serigala cakar merah tingkat manusia tingkat 4. Serigala cakar merah memiliki surai merah menyala di leher dan punggungnya, dan sangat kuat. Setelah beberapa penyempurnaan, Ye Xuan akhirnya memiliki 3 roh bela diri tersisa. Katak emas penelan sungai tingkat 4 tingkat manusia, serigala tikus cakar merah tingkat 4 tingkat manusia, dan elang gosyok berbulu darah tingkat 2 tingkat manusia. Air, daratan dan udara, ketiga jenis roh bela diri hadir. Inilah gabungan jiwa bela diri yang paling sempurna saat ini. Hari-hari di pegunungan berlalu dengan cepat. Sebelum dia menyadarinya, Ye Xuan telah berada di pegunungan Yunhai selama sebulan. Melalui periode latihan ini, kultivasinya telah mencapai puncak alam Qiwu tingkat ketiga, dan dia tidak jauh dari terobosan lainnya. Malam itu, saat matahari terbenam, awan-awan berapi di langit menyatu menjadi satu. Ye Xuan sedang berlatih pedang di tebing. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Guru Gu berbaring di pohon besar dan tidur siang sambil mendengkur keras. Tiba-tiba, awan berapi di langit tampak padam dan meredup dalam sekejap mata. Cuaca di langit yang jauh sedang berubah, dan awan gelap berkumpul dari segala arah. Awan gelap mulai berputar mengelilingi satu titik pusat. Awan-awan itu saling bertabrakan, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, membentuk pusaran awan petir di langit, menutupi seluruh angkasa. Dalam sekejap, guntur dan kilat bergemuruh di angkasa di atas pegunungan Yunhai, mengguncang bumi dan langit, menciptakan pemandangan seakan-akan langit runtuh dan bumi runtuh.
Seluruh jajaran gunung seakan terbangun, kawanan burung terbang dari dalam hutan dan berhamburan menjauhi pusaran awan petir. Bukan hanya burung-burung dan binatang buas yang melarikan diri, tetapi jauh di dalam pegunungan Yunhai, sekelompok monster kuat bergegas keluar dari sarang mereka dan melarikan diri menuju pusaran awan petir. Begitu banyaknya, sampai-sampai menutupi langit dan matahari. Ye Xuan menatap pusaran awan petir di kejauhan. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia entah kenapa merasakan tekanan yang menyesatkan datang ke arahnya. Seolah-olah seluruh pegunungan Yunhai menjadi gila. Dari dalam pegunungan, seekor ular hitam bersayap 6 dari tingkat Raja Binatang Buas terbang ke udara. Alih-alih memburu monster yang melarikan diri, ia bergabung dengan kelompok monster dan melarikan diri dari pusaran awan petir bersama-sama. Kemudian, terdengar suara gemuruh bumi yang berasal dari dalam pegunungan, seolah-olah seekor binatang raksasa telah terbangun dari dalam tanah. Ye Xuan mendongak. Saya melihat bayangan hitam besar muncul di kedalaman pegunungan, sebesar gunung, tetapi jaraknya terlalu jauh untuk melihat monster apa itu. Namun dari getaran yang keluar dari dalam tanah, terlihat jelas bahwa binatang yang mengerikan ini mampu mengguncang bumi dengan setiap langkah yang diambilnya. Akan tetapi, binatang raksasa yang demikian menakutkan pun berusaha melepaskan diri dari jangkauan pusaran awan petir. Keberadaan mengerikan macam apa yang ada di pusaran awan petir yang mampu membuat monster-monster kuat ini ketakutan berbondong-bondong. Master Gu terbangun karena suara guntur yang keras. Ia melompat dan berlari ke tepi tebing. Ia melihat ke arah pusaran awan guntur di kejauhan dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia menatap pusaran awan petir itu cukup lama, dan ekspresinya menjadi semakin serius semakin lama dia memandang. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berkata dengan serius cepat. Keluar dari sini. Apa yang terjadi? Ye Xuan bertanya sambil mengerutkan kening. Aku tidak tahu, tapi aura yang keluar dari pusaran awan petir itu sangat mengerikan. Aku sudah hidup begitu lama dan belum pernah merasakan tekanan yang begitu mengerikan. Kultivasimu terlalu rendah, larilah untuk menyelamatkan diri. 10.